ngisi form yang Ade share di email atau aku sama Ade share di Instagram mungkin. Nah dari jawaban kalian, aku tuh merangkum kira-kira keempat poin ini dari pertanyaan yang udah dikasih. Pertama, you are gitu. Jadi kan aku tanya, kita tanya nih, kalian tuh siapa sih gitu. Nah jawabannya tuh beda-beda, tapi mostly kalian tuh paling banyak lah ya. Kalian tuh bilang kalian tuh banyak banget mimpinya atau kayak aku nggak tahu aku tuh siapa, aku masih bingung gitu, aku masih ngerasa kosong, aku belum kenal diri aku siapa, dan banyak yang nge-compare diri kalian dengan orang lain. Tapi ada juga beberapa yang very excited with the life that can offer to you. Nah jadi dengan background itu, who you are, you wish, ini benar-benar aku nggak tahu kenapa, padahal aku sama Ade nggak siapin pilihan ganda ya di sini, tapi jawabannya se-pattern itu, benar-benar aku coba lihat dari atas sama bawah tuh kayak mentor guideline, terus kayak saran. Jadi kayak benar-benar jawabannya you wish you really have a mentor and guideline for you to follow. And then kalau misalkan ingat ada pilihan nih kalau untuk ini, kayak ketakutan kalian tuh apa sih, kita tanya dari insecurity, failing, competition, dan lain-lain atau gabungannya. Nah yang paling besar itu di insecurity. Jadi ketakutan kayak aduh takut nih mau ngelakuin ini inse gitu, dan kayaknya kata inse tuh very familiar, jadinya kayak ya udah inse aja gitu. Kadang you label yourself because ada si kata inse ini. And then what you expect from this talk adalah you want to open up your mind. Terus katanya beberapa ini nih deh, katanya pengen belajar dari kita yang masih minim ini, yang masih seumur jagung ini. Tapi dia katanya pada pengen belajar dan pengen connect with us and also with the other audiences. Terus pastinya tahu gimana sih caranya be friend fierce, karena kita berdua sangat mengkomunikasikan ini nih si message be friend fierce, dan juga get support gitu, kayak mungkin gimana sih caranya tackle kayak gini dan lain-lain. Nah, jadi expectation ini setelah nanti kita present bisa kita evaluasi apakah kita memenuhi ekspektasi kalian dan apa sih yang kurang, apa yang bisa diimprove gitu. Betul. Next. Oke, next dari aku ya. Jadi sebelum kita kenalan nih sama, kan kita benar-benar menggaung-gaungkan, oke, be friend fierce gitu kan. Kita harus mengetahui menemani rasa takut kita gitu. Tapi sebenarnya the thing is to get better gitu ya, untuk kita bisa tahu musuh kita siapa, of course kita harus kenal juga sebenarnya apa sih yang kita takutin gitu kan. What is fear itself gitu. Waktu kita bagi-bagi slide, terus aku disuruh, oke, sama Laki kayak, oke, coba kita ngerjain ya, coba gue ngerjain yang what is fear gitu kan. Sebenarnya ini hal yang sulit gitu, karena ada banyak banget definisi fear yang bisa ditemukan di internet, dan kita berdua bukan orang dari background psikologi yang mungkin bisa menjelaskan fear itu secara scientific gitu saya. Nah, tapi akhirnya, oke, kita kecilin nih, fear. Kalau misalnya the first thing you search on Google, itu yang muncul adalah emang itu sebuah emosi yang nggak bisa kita hindarin saat ada ancaman, atau misalnya rasa tidak aman, atau mungkin sesuatu yang membuat kita ngerasain hal sakit gitu. Mungkin terdengarnya dramatis banget ya, tapi sebenarnya itu kan yang kita rasain saat kita ngerasa takut gitu, misalnya takut nggak menang, atau misalnya takut ketinggalan sama orang-orang. Berarti kan kita ada semacam rasa ancaman di mana kita akan ketinggalan dari orang-orang lain gitu, yang menyebabkan nantinya itu insecurity, and then takut sama mockery dan segala macam gitu. Terus aku juga masukin beberapa jawaban-jawaban dari kalian yang membuat kalian takut. Nah, yang pasti ini sama ya kayak tadi yang Laki bilang ya, ada yang bilang insecure, ada yang nggak tahu caranya ngapus rasa takut. Ini yang nggak tahu ngapus rasa takut sebenarnya kita kasih hint dulu kalau misalnya emang rasa takut itu jangan dihapus ya, tapi itu nanti aja. Terus udah gitu, yang pasti nih ini yang menarik banget dan nggak bisa di skip, ada hubungannya sama pandemi gitu, karena nggak bisa dipungkirin semua kegiatan kita yang terbatas dalam satu ruang, yang mungkin tadinya aku sama Laki juga ngerasain yang mungkin kita biasanya nggak bisa diem di rumah, tapi akhirnya kita harus kayak oke, kita batasin mobilitas kita. Pasti ada rasa-rasa di mana kayak kok kayaknya tahun ini nggak nyampe nih target gue gini, kok kayak tahun ini gue bakal ketinggalan sama yang lain gitu. Jadi emang ada banyak faktor fears yang kita harus tackle di saat ini kayak gitu. Nah, ini juga sama, ini berangkat dari insight yang tadi Laki udah ceritain. Ini ada banyak banget, tapi yang paling besar itu insecurity sama failure gitu. Nah, nanti kita bakal share lagi ya. And then,
Oke. Ya, Jadi tadi, aku sama Ade udah ngomongin tentang background, kayak how do you feel, towards fear, abis itu fear sendiri itu apa. Nah, di sini, menurut aku slide ini salah satu, slide yang penting banget gitu, kayak kenapa, karena I want to emphasize that you're not the only one who face fear. Seperti yang kalian lihat tadi dari data yang Ade benar. tunjukin atau dari, gimana aku nge-summarize, jawaban kalian, kalian tuh nggak sendiri dalam, menghadapi rasa ketakutan ini. Teman-teman yang di sini, even aku atau Ade pun juga masih ngerasain ketakutan. Tapi kalian sendiri yang memilih kayak mau ngontrol si emosi yang tadi Ade udah jelasin, udah elaborate, atau mau dikontrol sama rasa takutnya. Jadi ya seperti tulisan yang agak memaksa itu ya, kayak and of course we suggest you to choose the first option gitu karena kalau misalkan kalian selalu dikontrol sama emosi kalian, kalian tuh jadi kebawa arus gitu loh. Kayak, oh kayaknya feeling gue lagi nyuruh gue sedih, ya udah deh gue Hmm. pengen sedih terus. Kayak, no, you cannot be controlled by your feelings atau by your emotions. Jadi ya udah kayak my call to action lah ya untuk kita, untuk kalian adalah let's befriend fears. Karena fear itu nggak akan hilang gitu, karena fear akan selalu ada gitu. Mungkin it might be idealist, nggak tahu juga ya. Tapi I personally nggak tahu kalau Ade, I personally don't really agree dengan kata-kata apa ya, just be fearless, bla bla Ya, bla ya. bla. Kayak no gitu, maksudnya we have to befriend our fears gitu. Karena uh, kalau misalkan ngecilin rasa takut oke gitu, tapi itu tuh somehow kurang realistik gitu, kayak nggak kayak ya gimana, copingnya gimana gitu. Next. On being fearless juga tadi mau nambahin. Jadi kalau misalnya secara kata fearless itu kan the absence of fear gitu kan. Yang artinya oke, kita di sini ngasih tahu kalian untuk oke, kita nggak bisa dikendaliin sama emosi kita. Cuman by not being controlled by your emotions doesn't necessarily mean kita itu nggak mengakui emosi kita itu apa. Jadi emang dengan kita tahu nih emosi yang kita rasain apa, kayak kita nanti meresapi ketakutan kita itu apa, akhirnya baru kita bisa ngontrol gitu. Tapi bukan jangan sih, itu jangan tuh big word. Mungkin lebih ke jangan terlalu terbeli sama yang namanya you have to be bold, you have to be fearless, sampai kalian akhirnya melupakan bahwa kelemahan kalian itu sebenarnya adalah kekuatan kalian, kayak gitu. Betul. Makanya kita di sini beneran, oke, let's just say the word gitu. Kita punya fears, makanya kita befriend fears gitu ya. Yeah. Tuh. Tuh. Nah, kita Oke. nonton dulu. Iya, jadi BTW to give small apa sih description lah ya. Jadi ini video aku dapetin dari mamanya sahabatku. Kalau misalkan kalian ngikutin aku pasti tahu Rai. Jadi video ini dikasih sama Tante Wulan karena Tante Wulan juga actively is a life coach. Jadi dia emang suka ngumpulin video-video motivational yang bagus gitu. Nah, ini menurut aku sama Ade adalah salah satu video yang relevan. Kalau ada yang udah nonton, ya udah nggak apa-apa ya, pasti ada yang belum nonton kok, aku yakin. Jadi maybe Ade boleh minta tolong untuk di-play. Oke. Semoga kedengeran ya. Tadi kita udah ngetes as sih. First Lady of the United States. This is it. You should never view your challenges as a disadvantage. Instead, it's important for you to understand that your experience facing and overcoming adversity is actually one of your biggest advantages. And I know that because I've seen it myself, not just as a student working my way through school, but years later before I came to the White House and I worked as a dean at a college. In that role, I encountered students who had every advantage. Their parents paid their full tuition, they lived in beautiful campus dorms, they had every material possession a college kid could want, cars, computers, spending money. But when some of them got their first bad grade, they just fell apart. They lost it because they were ill-equipped to handle their first encounter with disappointment or falling short. Life will put many obstacles in your path that are far worse than a bad grade. You'll have unreasonable bosses and difficult clients and patients. You'll experience illnesses and losses, crises and setbacks that will come out of nowhere and knock you off your feet.
But unlike so many other young people, you have already developed the resilience and the maturity that you need to pick yourself up and dust yourself off and keep moving through the pain. Keep moving forward. You have developed that muscle. And please, please always, always do your part to help others do the same. Oke, Oke. Next. thanks. Next. Oke, jadi it's a very short video, tapi somehow waktu aku pertama kali nonton tuh kayak deg gitu loh, kayak wow gitu. Maksudnya kerasa banget powerful gitu loh how she talks and then kayak the message that she delivers through the video. Nah, ada 3 take out dari yang aku ambil. Yang pertama adalah aku bacain ya. Acknowledge uneasy experiences as an opportunity to understand how to cope with yourself. Nah, ini adalah di bagian pertama dari videonya. Jadi, ketika kita ngalamin suatu unlucky atau enggak kayak suatu kejadian yang enggak enak, jangan ngeluh gitu. Maksudnya I know ngeluh itu very understandable for me, tapi jangan fokus di situ, kayak fokus di mungkin aku lagi disuruh untuk memahami diri aku lebih jauh lagi gitu, karena you're the one that need to understand yourself gitu. And then the second one adalah no one was born ready to be strong and an instant problem solver. We fall apart at times, so use what we have wisely and be mindful. Ini related dengan kalimat Michelle Obama di bagian they have cars, they have money, they have pokoknya banyak, tapi ketika ada challenge they fell apart. Nah, jadi I think it's very important to highlight kayak kalau misalkan kalian punya resources, use them wisely, be it people, be it misalkan money gitu. Please use it wisely to grow yourself. Dan yang terakhir ini related dengan growth adalah resilience and maturity need to be built in order for you to grow. Jadi kalau misalkan kalian gak mau ngadepin yang namanya takut, kayak I just want to remind that there's always the first time for in everything gitu. Kayak misalkan nggak mau daftar FMCG, takut kayaknya gue nggak bisa gitu. Ya udah, you will just be there gitu. Jadi you have to face it because you will grow gitu. No matter akan keterima atau enggak, you will get the experience and it's very important for you to have the experience. Next, mungkin Ade mau tambahin untuk ngelanjutinnya. Sebenarnya gue kepencet slide berikutnya lah, nggak apa-apa. Iya nih. Lo nggak jadi surprise today. Ini ide lo loh. Ya, padahal ini ide aku guys buat kayak ini ntar aja biar kayak cuman ya kepencet. Sorry ya, kita emang canggih banget soalnya. Terus gue tadi kayak mencet nggak bisa. Anyway, tapi kita take out-nya dari video Michelle Obama dan dari semua the whole fear thing itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari 3 poin ini gitu ya. Dan tadi setuju banget sama yang kata Lake. Kalau misalnya emang mau nyoba sesuatu, dari dulu my mother always told me this gitu. Kalau emang mau nyoba sesuatu, apapun ya, entah itu misalnya sekedar ikut lomba atau sekedar ikut conference atau misalnya emang mau daftar di perusahaan impian kalian yang apapun itu tuh kalau misalnya kita nyebur dulu, kalau kita masuk dulu, dari 100% paling enggak kita ini udah make 50% jatah itu gitu. Jadi kita mengecilkan jatah gagal kita itu justru karena kita udah nyoba. Kalau misalnya kita nggak nyoba sama sekali, berarti kita menyia-nyiakan 100% kesempatan itu. Meanwhile, kalau kita nyoba, walaupun ntar ujung-ujungnya nggak dapat, you can be proud of yourself dan bilang gitu, it's okay, yang penting gue udah nyoba gitu. Dan nggak akan pernah lagi ada rasa-rasa penasaran itu di masa depan yang kayak, waktu itu gimana ya? Karena what if itu sangat nggak enak gitu ya. Jadi emang kita harus punya mental untuk nyemplung dulu aja gitu. Karena apapun itu hasilnya, maupun nanti misalnya takut dikatain orang atau misalnya takut dicemooh atau kayak gimana, ya it's only for us to grow better gitu, to grow stronger. Karena kalau misalnya emang kita nggak pernah mau ngalahin rasa takut itu dan nggak pernah mau nyoba just solely because rasa takut, ya it won't bring you anywhere gitu. Sesimpel itu sih. Terus udah nanti aja deh. Berikutnya, paling satu kotak lagi di kanan adalah yang gagal yang surprise. Di kiri itu kan sebenarnya yang di kiri itu sebenarnya take out dari aku yang digabungin sama Ade gitu. Nah, yang di paling kanan adalah ya your own key take outs. Mungkin dari video tadi ada highlight
yang menurut kalian penting tapi aku belum masukin ke sini, and let us know nanti mungkin pas sharing session atau ternyata kita berapa puluh ini kayak pemikirannya sesama itu, Benar. bisa aja. Enggak sih, menurut gue nggak mungkin. Jadi please let us know later, let's discuss. So yeah, I think we can move on to the next slide. Oh, inilah penting Apa? nih. If you're tired, rest, don't quit. Oh ya, benar. Jadi aku sama Ade adalah sama-sama penganut bukan Hustle bukan culture. pendukung hustle apa sih, hustle bustle gitu Hustle kali ya. culture, ya, hustle Ya, bustle hustle. culture. Kita bukan pendukung itu gitu. Jadi mungkin tadi kan Ade sempat mention ya kayak ya apa namanya, Ade lulusnya mungkin nggak bareng sama teman-temannya, tapi I personally really adore Ade karena dia ikut banyak banget lomba kayak anak-anak ambis yang WLI kayak gitu-gitu loh. Tapi I mean mungkin dari Ade ngelihat gue kayak oke, Lakisha punya experience di FMCG gitu, tapi we both feel the same, we have something in common yang adalah kita sama-sama tahu nih misalkan objektif kita mau kemana, tapi we don't want to push ourselves sampai melebihi dari limitnya gitu. Jadi kalau di sini Michelle Obama ngomong, aku suka banget kalimatnya, dust yourself off and keep moving through the pain, keep moving forward, karena from the pain you gain gitu, you gain yourself and so many things. Tapi if you're tired, rest, don't quit. It's very important gitu. Jadi jangan kayak oke, aku mau ambis, aku mau kayak Michelle Obama, aku mau ambis gitu. No, kayak you have your own pattern to make sure that you get your objective. Bener. To think of it, it's more like a marathon instead of a sprint gitu. Jadi Ya, benar kalau banget. orang maraton itu mereka nggak akan lari dalam pace yang sama selama 42 km itu. Mereka akan punya saatnya mereka ngebut, saatnya mereka sakit nih, jalan dulu gitu. Karena kalau misalnya dikebut 42 km ya, you won't be there gitu. Karena kamu akan keburu dievak gitu sama tim ambulans gitu. Nah, oke. Next. Oke. Jadi tadi Laki udah ngomongin key takeouts-nya, tapi mungkin sekarang kalian masih ada yang wondering gitu kan. Tapi sebenarnya oke, gue ngerti nih be friend fierce, sudah gitu gue harus grow through the pain gitu. Tapi sebenarnya what does it really take to be friend fierce gitu sih. Jadi yang kita punya 3 lagi yang mungkin kalian bisa catat. Yang pertama itu the mindset. Jadi for us itu penting banget untuk terbuka sama sama bagian diri kalian yang paling lemah. Open up to your vulnerability. Karena ini memang nggak pernah gampang. Kadang aku dan Laki tahu banget rasanya mungkin gimana jadi sosok yang kita pengen dilihat all smiles, terus kayak semuanya kayak wah kita semua kayak happy go lucky gitu. Cuman sementara kadang fake it yang kita pasang di muka kita itu juga kadang kita jadi lupa untuk jujur sama diri kita sendiri gitu. Jadi kadang kita suka menolak punya rasa gue tuh juga punya ketakutan, gue tuh juga sebenarnya orang yang insecure gitu. Padahal sebenarnya vulnerability itu ada di situ untuk kita rasain, untuk kita hargai gitu ya, dan untuk kenapa harus kita rasain dan hargai supaya kita bisa tahu how we deal with it gitu. Dan akhirnya karakter yang harus kita bangun dari mindset untuk berani terbuka sama sisi kita yang lemah itu adalah untuk selalu bisa ngelihat ke dalam diri kita gitu. Kita harus bisa sering-sering ngobrol sama diri kita. Either itu mungkin dari journaling, teman-teman yang suka journaling, atau mungkin ada yang punya second account, third account untuk kayak nge-story-story yang simply venting aja juga itu perlu, atau mungkin ada beberapa yang suka ngomong sama kaca atau ngomong sebelum tidur. Itu semuanya adalah cara untuk kalian mengenalin diri kalian sendiri untuk benar-benar tahu apa yang gue rasain, apa yang sekarang harus gue proses dan sirkulasikan kayak gitu. Nah, setelah kalian bisa kenal sama mindset dan karakter kalian, baru gue sama Lake punya cara yang mungkin lebih tactical dibanding mungkin semacam kayak self-talk dan segala macam gitu. Itu yaitu kalian harus it's okay to take a pen and a paper, atau mungkin kalau yang biasa pakai iPad atau pakai tablet segala macam, ditulis aja gitu rasa takut kalian. Misalnya takut A, takut B, takut C gitu. Terus nanti dari rasa takut itu bukan cuma sekedar ditulis, habis itu kalian harus ngembangin lagi. Kenapa ya gue takut ini ya? Emang what's the worst that could happen gitu? Emang ada hal apa yang kalau misalnya ini kejadian itu akan mengganggu dalam aspek apa gitu. Dan akhirnya setelah kalian udah bisa ngelihat nih worst scenario-nya apa, akhirnya dari situ otak kalian pun secara langsung akan kayak survival gitu, kayak oke, berarti untuk menghindarin ini gue harus punya possible solution yang bisa gue aplikasikan gitu. Dan setelah kalian udah nih ngelakuin semua tactical approach ini,
baru kalian itu okay to rest and restart, karena yang namanya ngobrol sama diri sendiri dan yang namanya terbuka sama your own vulnerability itu hal yang melelahkan. So it's okay kalau misalnya emang setelah kalian nulis, dan either itu journaling atau apapun, ngerasa capek, it's okay untuk istirahat dulu. Tapi tomorrow, ya we fight again kayak gitu. Jadi ini yang kita bisa sharing secara framework mungkin ya gitu. Nah, karena kita udah ngobrol banyak-banyak banget, mungkin kalian ada yang penasaran sama cerita kita. Iya, ada jadi ya, kayak ada sih, karena itu banyak di form kayak bener-bener pengen tahu di specifically gitu loh deh, ngomong kayak Kak Laki dan Kak Ade gitu. Kayak boleh Laki dulu sharing. Ya boleh. Jadi sekarang pengen sharing tentang my fears gitu, my own fears, karena maksudnya harus diingat gue juga manusia gitu. No matter how happy go lucky I may seem, kayak pasti yang namanya fear tuh selalu ada lah gitu dalam hidup. Oke, gue ada 3 cerita di sini. Yang pertama adalah OOCLSP. Mungkin kalau yang ngikutin gue udah tahu kayak sama hashtag ini, I do this kayak udah everyday bahkan sekarang. Tapi sebenarnya gue itu mulai ini dari 2016. Di 2016 itu namanya personal branding tuh menurut gue belum segininya gitu. Jadi it's still new. Nggak new banget, tapi kayak belum terbiasalah di yang kayak teman-teman kita sendiri tiba-tiba bikin hashtag. Nah, gue benar-benar seingat itu sih deh, kayak dan yang lain kayak rasanya ketika gue mau membuat CEO CLSP tuh deg-degan banget, kayak gue nanti dibilang apa ya, kan gue nggak punya fashion background, terus kayak nanti orang ini ngatain gue apa ya, jadi kayak banyak banget yang pop up in my mind gitu, kayak cabang pertanyaan ini, pertanyaan ini. When actually kalau sekarang gue pikirin, misalkan ada orang lain nih, misalkan lo deh buat hashtag, ya udah gue kayak ya udah dia buat hashtag, ngerti gak sih, kayak I won't think critically about you gitu, karena I already have so many things to do by myself, jadi kayak ngapain sih sebenarnya gitu. Jadi untuk yang pertama ini, that's my problem gitu. Problem aku adalah ketika memulai hal yang baru, aku tuh kayak takut banget. Tapi how I tackle adalah ini nyambung banget sama apa yang mamahnya Ade tadi bilang gitu. Jadi I think I personally choose mendingan gue coba dan mungkin gue gagal gitu daripada di umur 30 tahun udah banyak yang buat hashtag outfit terus gue baru mikir. Nah itu sih. Waktu umur 20 tahun kan sebenarnya gue kepikiran, tapi gue nggak buat. Bener. Harusnya ya kalau misalkan gue buat, kesempatan apa ya yang udah gue dapet, kayak I don't wanna regret. Intinya gitu sih. Ini motong, sorry. Kadang yang sering kita temuin tuh juga orang yang mereka nggak ngelakuin, tapi malah jadi belittling others gitu loh. Jadi bisa aja bener. Nanti kalau misalnya lo emang sampai umur 30 nggak bikin OCLSP, mungkin lo bisa kayak, apaan sih bikin hashtag, gue juga dulu kepikirannya nggak sih? Bener. Itu ada banget soalnya kayak gitu. Iya, lanjut. Setuju. Malah jadi kayak merendahkan, padahal sebenarnya iri. Gitu. Jadi kayak, that's the first one. And then the second one adalah my long demotivated time. Jadi kayak yang pertama gue bilang tadi di awal, kayak 2 quarter of this year, kayak it was really hard for me. Jadi pokoknya kayaknya it was my first time deh benar-benar demot yang kayak rasanya mati. Ngerti gak sih yang kayak gitu loh, kayak nggak mau ngapain. Kayak yang ada di pikiran gue cuman kayak gitu. Okay, it's just like this. Life is like this. It's not beautiful and I won't feel happy again in the next future. May I just escape or sleep inside my blanket forever? Ini benar-benar thoughts gue setiap hari during that time. Jadi gue benar-benar ngerasa, nah kenapa tadi gue benar-benar nge-emphasize rest don't quit? Karena salah satu trigger yang membuat gue itu depresi lah ya ibaratnya, karena gue capek banget deh ternyata. Kayak I went to the therapist dan maksudnya kayak kita examine dan evaluating apa sih triggernya gitu. Banyak, tapi salah satunya gue capek gitu, kayak I was really hustling gitu loh, kayak benar-benar dari SMA gue belajarnya gila-gilaan untuk gue bisa ranking 1, abis itu gue di SBM ITB maunya cum laude, abis itu kayak gue tuh terlalu aktif, capek, padahal nggak ada yang nuntut gue juga sebenarnya, nggak ada gitu. Jadi I was kayak at the time I was so tired gitu, and then kayak waktu itu gue lagi di UFLP lagi, jadi kayak di mana MT itu environment-nya very
apa sih namanya, kompetitif in a way, walaupun orang-orangnya pada bilang enggak santai aja kayak gitu-gitu, but you can't lie gitu. Kayak kita tuh jadi sorotan company gitu loh kalau misalkan jadi management trainee. Jadi apa namanya, ya ketika gue ada di titik itu, kayak kan gue nulis jurnal ya, gue masih ada kayak satu buku jurnal gue itu dark banget isinya, kayak gue udah nggak mau hidup, bukan gak mau hidup, tapi kayak lebih gue nggak mau ketemu orang lagi. Untuk seorang gue yang sangat ekstrovert itu tuh sesuatu banget gitu, kayak sampai gue tuh nggak mau ulang tahun, padahal ulang tahun tuh adalah hal yang biasanya gue tunggu-tunggu gitu, kayak karena I love kayak when attention ada di gue gitu. Tapi di tahun itu gue kayak, di tahun itu sebenarnya tahun ini sih, tahun ini kayak ketika itu gue sedih aja gitu, maksudnya ya udah gitu, kayak udah gue takut ketemu orang, gue takut untuk berbicara lagi, gue takut untuk step forward, gue takut untuk keluar dari ketidaknyamanan ini aja gue takut gitu. Jadi itu benar-benar apa ya, one of my crucial moment yang gak akan gue lupain, tapi I make peace with it. Kayak gue nggak mau gue membenci waktu itu gitu. Jadi gue mau belajar dari si dia lah ya, dan maksudnya I want I want to motivate people juga dengan kayak oke, gue bisa heal berarti lu juga bisa gitu. And then the third one adalah resigning from Unilever. Aduh, ini kayak pertanyaan FAQ gue lah deh. Jadi kayak setelah dua sering bulan juga di sini ya followersnya Lake yang wondering kayak kalau kayak udah nggak di Unilever gitu, kayak kenapa why it's Unilever gitu kan. Iya, kayak udah empty, kenapa resign gitu. But you know what, I want to remind you kayak when someone you know resign dari company-nya, karena gue udah resign gitu, gue udah menjadi orang yang resign, ternyata it's very sensitive loh to know about the why behind people resigning gitu. Maksudnya gue dulu juga suka penasaran, sama kok kayak kalian atau orang-orang lain, dia resign, kenapa, pindah kemana gitu. Tapi ternyata setelah menjadi orang yang resign, gue tuh kayak gila, ternyata gue tuh dulu nggak tahu nih orang ditanyain sama sebanyak apa selain gue. Jadi gue lebih pengen mengingatkan sih, kalau ada yang resign, lo nggak usah kepo-kepo banget deh, lo urusin aja hidup lo gitu, kayak just wish them luck gitu. Nah, dan pasti ya fear-nya ada dong, kayak how will I tackle and just be okay when people ask why I resign. Karena kayak dari yang julid sampai yang suportif tuh ada gitu, dari yang gue nggak kenal tapi tiba-tiba nge-DM gue tuh ada, sampai yang gue kenal banget dan ngomong sayang banget lo harusnya kayak gini. I mean like, can you just support me with my own decision? Kayak itu aja nggak menyulitkan lo gitu. Tapi ya udah, people won't understand me secara keseluruhan, and I don't want to please them. Jadi di titik gue bahkan sebelum resign tuh gue udah takutnya lumayan tuh, kayak duh, keluarga gue gimana ya, nanti kalau gue ketemu ada acara keluarga gue harus bilang apa, terus kayak ya kayak gitu-gitu. I mean I have my own reason, tapi gak bisa dipungkirin lah, kayak mungkin gue orang yang aktif gitu di sosial media, jadi somehow people consume my life somehow ya. And then kayak apa namanya, wah seneng banget deh ada yang udah chat. Mana? Aduh, gue Apa? gaptek nih. Lanjut Gimana terus. sih deh? Iya, jadi so kayak I just really want to share that gue pun juga takut banget gitu. Gue takut, tapi I acknowledge that emosi atau rasa fear itu ada. Jadi I have to tackle gitu. I don't want kayak shoo gitu, shoo gitu. No, okay, you can be here, but let me tackle you. I choose that strategy. I think that's what I can share sih. Mungkin sekarang ke Ade. Oke, boleh. Jadi emang akhirnya lo ini ya, Lak, harus mau nggak mau lo menempatkan rasa itu di samping lo gitu ya, harus lo kayak umpet-umpetin gitu. Benar, I have to live with it. Karena semua yang mau diumpetin tuh pasti akan balik lagi, ya sih? Benar. Sama kayak perasaan semuanya. Basically lah itu semua. Kalau semakin kita tekan, semakin kita suppress tuh dia akan meledak suatu hari. Betul. Nah, oke. Kalau bagian aku, di sini ada 3 juga. Aku bagi 3. Jadi yang pertama mungkin karena gue baru lulus, jadi mungkin yang gue sharing akan gak jauh-jauh dari pengalaman gue kuliah kemarin gitu. Yang pertama adalah the long-winded denial gitu. Oke. Jadi mungkin bisa dilihat ya di sini ya, kalian kayak ini tuh kenapa sih kira-kira ada ini pernah nanya, what am I doing here? I won't go far here, I don't wanna be here, I don't belong here. So the thing is, gue kuliah di Unpad, tapi gue nggak pengen masuk Unpad sebenarnya. Jadi kayak
pasti semuanya pernah punya rasa itu kan, kayak oke, I'm aiming for this one gitu, tapi tiba-tiba kayak masuk di suatu rencana yang nggak kalian pengen gitu. Kalau gue dulu sebenarnya bukan nggak pengen masuk Unpad juga sih, tapi selalu pengen kuliah di Bandung gitu basically. Terus akhirnya karena emang selalu pengen kuliah di Bandung, gue masukin SNMPTN dulu, jalur undangan itu manajemen komunikasi Unpad, which is jurusan gue sekarang gitu. Nah, tapi beberapa bulan sebelum pengumuman SNMPTN waktu itu ada juga kesempatan untuk ikut PPKB UI dari guru BK gue waktu itu, waktu SMA. Dan sebenarnya dulu nggak pernah kepikiran buat masuk UI ya, karena emang pengen kuliah di luar kota gitu. Tapi karena waktu itu guru gue kayak encourage, dan waktu itu juga nyokap emang prefer mungkin gue di UI gitu. Akhirnya nyokap dan guru BK gue itu saking mungkin semangatnya, mereka sangat ngedorong gue untuk oke, coba dong, cobain aja PPKB UI-nya gitu. Dan di situ gue ngambil FH justru, yang adalah sangat bertentangan dari Vkom kan, Vkom Unpad dan FH Unpad dan FH gitu, itu pasti beda banget gitu. Tapi akhirnya oke, whatever gitu. Mungkin ini downside-nya dari harus nyoba semua juga kali ya gitu, karena nyokap juga bilang kayak udah coba aja dulu gitu. Akhirnya ya udah gue coba juga nih si FHUI, dan ternyata adalah satu titik di mana gue menghadapi dua dilema gitu, karena yang pertama ternyata dapat FHUI, dan yang kedua dapat juga Vkom Unpad gitu. Cuman kan kalian mungkin tahu juga ya, hierarkinya kan beda ya, PPKB sama SNMPTN. Kalau misalnya gue nolak SNMPTN, itu gue akan bikin sekolah gue di blacklist mungkin selama 3-5 tahun ke depan gitu. And I don't want that gitu. Di satu sisi di situ adalah mungkin dilema terbesar yang harus dihadapi sama seorang bocah berumur 17 tahun gitu, kayak apakah gue harus memilih kuliah di tempat yang mungkin quote-unquote lebih prestigious gitu, FHUI, atau gue harus mengorbankan itu dan masuk ke Vkom Unpad yang emang sih gue dari dulu udah pengen gitu. Cuman kayak masa iya sih FH, UI harus gue skip kayak gitu. Cuman waktu itu yang gue pikirkan adalah oke, gue nggak mau hidup gue nyusahin orang gitu. Dan akhirnya waktu itu masih dengan sangat berat hati gue masuk ke Vkom Unpad lah. Akhirnya FHUI-nya gue tinggalin gitu kan. Nah, tapi ternyata dilema itu nggak berhenti sampai situ. Saat gue masuk Vkom Unpad, semua yang ada di Jatinangor saat itu adalah hal yang menyebalkan untuk gue gitu. Karena gue selalu membanding-bandingkan diri gue dengan teman-teman gue yang semuanya di UI, yang kayaknya udah hidupnya seru, terus udah gitu kayaknya yang mereka pelajari itu lebih penting sepertinya dari apa yang gue pelajari saat itu ya gitu. Terus udah gitu dan secara nggak sadar akhirnya di situ membuat gue sangat-sangat menutup diri. Kalau misalnya ada yang mungkin pernah tahu gue dulu, yang pernah kenal gue di Unpad 2015, itu mungkin adalah orang yang sangat berbeda dengan gue di hari ini gitu. Karena dulu gue adalah orang yang sangat sombong mungkin bisa dibilang ya, karena gue nggak ikutan ospek, gue nggak mau ikut kepanitiaan apa-apa. Terus udah gitu karena gue takut kalau gue join sesuatu yang gue nggak pengen, itu hanya akan membuang waktu gue gitu. Dan akhirnya semua itu membuat gue memutuskan untuk gue nutup diri nih, gue nggak mau ikut apa-apa. Oke, gue cuma akan kuliah di sini dan gue akan lulus gitu dalam waktu yang cepat gitu. Cuman akhirnya di tahun kedua gue dapat kesempatan untuk pertukaran pelajar ke Jepang. Nah, pas dari Jepang itu selama setahun, dan itu pun yang membuat akhirnya gue kabur lah istilah waktu itu ya, karena kayak udah lah gue nggak suka nih kuliah di Jatinangor itu, kayak udah gue mau cabut aja ke Jepang gitu. Dan ternyata juga dapat, alhamdulillah. Tapi saat di Jepang itu setahun, pokoknya karena sistem birokrasi yang kurang enak mungkin waktu itu, jadi ternyata mengharuskan saat gue balik ke Indonesia, ternyata gue nggak bisa transfer kredit gue sama sekali. SKS gue nggak bisa ditransfer selama setahun itu. Yang membuat akhirnya gue harus turun angkatan menjadi anak 2016. Bayangin ya, dari gue yang mungkin waktu itu kayak udah merasa oke banget nih, kayak udah ke Jepang segala macem gitu. Tapi ternyata pas gue balik, gue kayak ditampar sama realita. Ternyata gue nggak bisa lulus cepat gitu, ternyata gue harus turun angkatan, gue harus merendahkan kesombongan gue yang mungkin waktu itu di langit-langit, kayak wah gila, gue harus masuk lagi ke kelas adik tingkat, harus kayak mencoba menjadi kayak anak yang baik gitu mungkin istilahnya, di saat gue udah ngerasa I used to think highly of myself, which is bad. Terus udah gitu, tapi dari situ juga akhirnya I took time for myself gitu, gue ngeliat nih ke sekitar orang. Dan yang gue lihat adalah kok dengan semua rasa arogan ini gitu, kayak itu nggak membuat gue
jalan kemana-mana gitu saat di semua orang udah memiliki pengalaman yang segudang, ternyata itu hanya membuat gue secuil debu gitu. Dan akhirnya dari rasa ini gue mencoba untuk menjadi orang yang lebih welcome dan lebih open gitu ya. Tapi dari orang yang lebih welcome dan lebih open ini, itu berubah menjadi orang yang mengambil semua kesempatan dan lebih kayak mungkin kayak lebih happy go lucky lah pokoknya intinya gitu. Dan ini ternyata nge-lead gue menjadi seseorang yang aimlessly want it all gitu. Jadi karena gue mungkin ada perasaan takut dilihat orang sebagai orang yang dulu sombong atau dulu orang yang nggak mau terbuka gitu, akhirnya gue merasa gue harus membuktikan pada dunia luar kalau gue adalah orang yang udah berbeda gitu. Dan itulah yang membuat gue ngebut gitu istilahnya, kayak waktu itu gue ikut lomba ini, gue ikut lomba itu, terus udah gitu gue kepanitiaan ini, terus waktu itu sampai pernah ikut, pokoknya semuanya gue ikutin gitu. Sampai akhirnya satu titik itu juga mungkin nggak kayak Lakesha karena perjalanannya beda-beda gitu ya. Cuman sampai hari ini pun, sampai mungkin tahun lalu akhirnya gue baru sadar kalau sebenarnya semua yang gue kejar itu nggak membuat gue happy juga gitu. Karena gue ngelakuin ini simply untuk impress orang lain tanpa sebenarnya benar-benar tahu apa yang gue pengen itu apa gitu. Dan saat gue misalnya waktu itu gue pernah ikut suatu kayak kompetisi waktu itu, gue 2 minggu ke China, cuman itu kan it was supposed to be a wonderful experience kan, kayak gratis jalan-jalan ke China terus kenalan sama orang-orang baru gitu. Tapi I wasn't happy dan gue malah merasa kayak pengen pulang gitu. Cuman di situ akhirnya yang gue dapat adalah itu karena gue nggak pernah mau mengenal diri gue sendiri gitu. Karena gue nggak pernah mau memahami either itu rasa takut gue atau misalnya rasa yang sebenarnya gue inginkan apa gitu. I used to live for other people. Sama kayak Lake gitu. Akhirnya kita sadar kalau we weren't born to please anyone gitu. Dan akhirnya setelah itu gue coba untuk ngobrol lagi sama diri gue sendiri, sebenarnya what do I want gitu. Dan ada rasa takut apa sih sebenarnya? Kenapa sih gue setakut itu untuk menjadi orang yang tidak sesuai ekspektasi orang lain gitu. Dan akhirnya setelah gue berusaha untuk ngobrol sama diri gue sendiri, it's really important ya. Dan akhirnya ya udah, gue bisa lebih berdamai sama keadaan gue dan akhirnya ya udah kenapa enggak untuk menjadikan rasa takut itu sebagai temen gue kayak gitu. Gitu. Oke, BTW deh gue mau nambahin. Boleh. Jadi sebenarnya gue sama Adi itu kita nggak pernah satu sekolah ya, Deh. Iya, bener. Gue SMP di lab school, Adi itu yang SMP di lab school. SMA-nya yang di Jadi lab school. basically teman-teman SMP gue yang lanjut ke SMA itu teman-temannya Adi. Nah, Benar. kita kenal lah dari mutual friends dari situ. Tapi kayak as time goes by, gue pribadi udah lihat kayak dari SMA Ade ini emang ambis banget gitu, seperti yang Ade ceritain gitu, kayak dia kabit, abis itu waktu kuliah banyak banget, heboh lah, very active lah pokoknya. Tapi maksudnya again gitu, kayak it's very important to look inward ya Deh. Kayaknya waktu itu lo juga pernah share di Instagram story lo. It's very important to look inward karena Oke, misalkan keluarga lo, teman-teman lo, audiens lo sangat senang dan bangga dengan lo melakukan banyak hal, tapi if it's not your personal satisfaction, percuma gitu. Benar. Kayak mau sampai kapan tolak ukur kesuksesan atau ketenangan lo Benar tuh kapan? Karena inget banget nih kata papanya Marsha, Om Sigit. Kayak words to live by ya, menurut gue adalah ketenangan menguasai keadaan gitu. Jadi kalau misalkan every day you face deg-degan, anxious, insecure gitu, kayak you cannot pick your decision wisely. Itu sangat Relatable. berhubungan banget. Iya, berhubungan banget. Dan tadi kan Ade juga ngomongin soal dia jadi waktu pulang harus ngulang ke adik tingkat gitu. Kayak ditampar lah sama realita. Dan actually Ade sekuat-kuatnya Ade, maksudnya kayak sekeren-kerennya Ade gitu ya di sosial media, dia juga punya feeling yang vulnerable dan at least she still share it to her friends gitu. Waktu itu inget banget masih zaman-zaman kuliah, Ade juga suka lah beberapa kali ngomong ya insecure. Jadi kayak I want to remind you kayak no matter nanti kita belum jadi apa-apa, tapi we have ambition lah ya, we have objective. Tapi orang-orang kayak Michelle Obama, orang-orang kayak my personal role model Cecilia atau kayak Ayla Dimitri, siapapun itu, mereka tuh juga punya their own fear gitu. Jadi when you see people kayak misalkan nih orang keren banget sih, nih orang kok selalu bisa dapetin apa yang dia mau ya, you just don't know every detail story that they actually put effort into
until dia tuh bisa jadi kayak gitu. Jadi we really want to kayak dari awal sampai akhir kita ngomongin tentang fear, terus kayak structure-nya atau framework-nya gimana, abis itu ya tipsnya gimana, abis itu kalau biar maksudnya we want to make it valid gitu. Emang gue sama Ade benar-benar pernah ngerasain ada pengalaman, bahkan ini cuma 3 ya Ade, sebenarnya banyak banget mungkin kayak, tapi highlight-nya ada 3 ini. Jadi ya we hope it give you a glimpse that orang siapapun itu tuh pasti ngerasain yang namanya takut, tapi ya udah mau di-tackle-nya seperti apa itu yang akan membedakan. Benar. Betul. Oke. Nah, ini tadi juga jadinya befriend fears, befriend yourself. Kenapa sangat berhubungan? Karena emang untuk menghadapi rasa takut ya harus ngerti dulu sebenarnya diri kalian itu siapa, apa yang diri kalian takutin, dan objektifnya apa sehingga menciptakan rasa takut itu. Ya nggak, Lak? Betul, dan maybe this is the end of the presentation, tapi kita masih punya session abis ini. Nah, mau ngingetin lagi dikit. Jadi sorry ya, gue tuh orangnya talkative banget. Jadi emang harus direm. Tapi si befriend fears, befriend yourself ini mengingatkan ini deh gue sama kalau misalkan gue ke lo, gue tuh nggak akan berani, insya Allah ya, gue nggak akan berani gue jahat ke lo gitu loh. Kayak karena gue temen lo gitu. Tapi ya kadang gue ke diri gue tuh jahat. Itu yang gue pelajarin kemarin-kemarin gitu. Kok gue bisa sih ngatain diri gue sendiri? Kok gue bisa sih mencabik-cabik diri gue sendiri? Jadi kayak you have to befriend fears, terus dengan befriend yourself, and ya befriend yourself tuh benar-benar nganggep diri lo adalah teman lo. Karena lo gak akan jahat ke teman lo gitu, tapi lo tuh berani jahat ke diri lo sendiri, and then why gitu. I have the same thinking ya, yang gue sadarin ya. When a friend fails gitu, atau saat temen lo menghadapi suatu kejahatan, kegagalan gitu ya, lo nggak mungkin nggak sih guys kayak ngomong kayak lo bego banget sih gitu ke temen lo yang udahlah gagal, terus kayak udahlah pokoknya udah sengsara banget, terus lo ngomong kayak kok lo bego sih, atau kayaknya lo nggak usaha deh gitu, atau kayaknya lo kurang deh. It's a thing you want to say to your friend gitu kan, and then why would you say that to yourself gitu sebenarnya. Jadi coba untuk lebih sesimpel itu, coba untuk lebih baik aja sama diri sendiri gitu, karena pokoknya setiap mau ngomong sesuatu yang merendahkan diri kalian sendiri, coba dievaluasi lagi, gue mungkin nggak ya ngomong ini ke sahabat gue gitu. Kalau misalnya nggak usah gitu, karena diri lo juga nggak berhak untuk mendapatkan perlakuan jahat dari diri sendiri gitu. Iya, benar. Jadi that's all about our presentation. Semoga bisa membantu dan memberikan perspektif baru, open up your mind. I hope you can learn sesuai lah sama expectation. Tapi maybe thank you sama Day juga hampir lupa. Thank you juga, kita ini supported by si Summit Room. Jadi kita ini bisa Zoom seperti ini karena Summit Room. Jadi thanks a lot. Tadi gue sama Ade itu udah prepare dari jam 12.30 kan. Jadi tadi kita tuh found some technical difficulties, tapi alhamdulillah dibantu. Betul. Jadi ini gue bukan ngiklan ya, kayak emang dia bagus aja gitu ya. Anyway, kita langsung ke Q&A aja kali ya, Lake. Oke, jadi mungkin kasih tahu dulu mekanismenya ya. Jadi Ade akan melit lah ya si Q&A ini, tapi simply gimana ya Ade? Kemarin kita chat atau interaktif ya? Gue sampai lupa. Jadi sebenarnya yang kita pengen itu it goes interaktif, cuman mungkin boleh chat aja nama kalian di chatroom. Ini pertanyaannya boleh diajukan ke gue, Lake, atau kedua-duanya, atau mungkin ke teman-teman yang kayak teman-teman di sini gimana sih caranya kalian handle bla 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 kayak gitu. Oke. Nah, mungkin we can start ya. Jadi just type your name di chat, nanti gue yang akan panggil. Semoga ada yang nanya ya, Dey. Lo udah ngasih reminder kan ya, Dey? Iya. Jadi kayak anything you want to ask, just nah ini adalah salah satu latihan juga sih untuk befriend fears gitu, karena menurut gue ya salah satu skill yang paling penting dalam nggak tahu ya, dalam hidup, dalam kerja, atau dalam ya just life gitu adalah be curious. Nah, menurut gue tuh suka banget deh personally ngomong sama orang. Nah, jadi gue tuh suka nanya gitu. Tapi untuk gue terbentuk keberanian untuk berani bertanya itu tuh takes time. Jadi
I think we really need to improve and develop that gitu. Yuk. Ayo, ada yang mau nanya nggak nih? Cus. Kalau nggak ada gimana ya, Dey? Kalau nggak ada ya udah. Oke, Putri, udah nih akhirnya, alhamdulillah. Putri, silakan unmute. Putri, iya silakan unmute dan silakan Kenalan mungkin. Iya Bisa dong. kenalan dulu. Halo Kak Lake dan Kak Ade. Halo juga semua teman-teman. Perkenalkan aku Putri. By the way, aku juga dari Vkom Unpad, jadi aku agak relate sih sama cerita Kak Ade. Kayak, iya Jatinangor tuh emang pas awal-awal tuh nyebelin banget ya. Emang kayak gitu. Bener-bener. Ya. Dan aku juga Vkom, cuma beda prodi. Oke, aku mau nanya ke Kak Lake, tapi boleh juga dijawab sama Kak Ade, kalau Kak Ade juga mengalami perasaan yang sama. Aku ke-trigger sih sama tadi Kak Lake cerita, kayak karena aku juga kayak ngerasa gitu, tanpa aku sadari, aku tuh suka hustle sama diri sendiri. Apalagi tahun ini, terus kayak capek banget, tapi nggak tahu cara ngeberhentiinnya tuh gimana. Iya, nggak apa-apa, just let it out. Tahun ini, aduh lama banget ya, tapi kayak sedang mencari. Jadi kayak tahun ini emang maksudnya kan nggak mudah ya buat semuanya, dan aku tuh ngelihat kayak pandemi tuh harus produktif, bener-bener kayak produktif. Dan sebenarnya emang kalau menurut aku pribadi di Unpad tuh bener-bener dikasih kesempatan banyak banget buat ngambil opportunity itu, dan jadinya tuh kayak ngambil segala opportunity yang ada, tapi tanpa sadar tuh kayak aku terlalu hustle ke diri sendiri. Terus kayak tahun depan tuh aku pengen istirahat, kayak aduh gue nggak mau organisasi, udah cukup tahun ini tuh udah banyak banget, tapi kayak nggak tahu gimana caranya tuh ngomong ke diri sendiri kayak ya udah santai aja, karena tuh aku ngerasa kayak ya harus punya kesibukan gitu, kayak nggak sibuk, jadi kayak masih bingung buat nentuin cara kayak ngomong ke diri sendiri kayak nggak apa-apa tahu buat istirahat kayak gitu. Mungkin kalau kayak punya sharing kalau tanpa kalau kayak sadari itu kayak ngerasain itu. Dan boleh juga Kak Adi kalau mau sharing. Thank you Putri for sharing. Putri, iya. Tahan dulu buat Putri. Iya, it's not easy loh to share your feeling. Apalagi kita belum kenal semua ya di sini. Benar. Jadi I personally really appreciate your bravery gitu kali ya. Terus disemangatin tuh sama Maira Shaswi. Lucu banget namanya ya Allah. Kita sangat semangatin. Ya. Nah, jadi ini menurut aku ini Ade bisa banget nanti jawab juga sih, karena somehow kayaknya kita agak kayak gini gitu. Jadi I really know how hard it is kayak when we're being too hard to ourselves, kayak maksudnya mungkin emang dasarnya ambisius aja kali ya. Kayak waktu SMP pengen SMA di sini, waktu SMA mau kuliah di sini, waktu kuliah gue harus achieve ini. Tapi you actually have to acknowledge that you need rest gitu. Maksudnya tadi tuh mungkin kalau aku boleh sedikit membenari gitu kali ya, ngebenerin adalah you mention that you always have to be productive, apalagi during this pandemic gitu. When actually enggak gitu, kayak maksudnya what you need to do adalah learn to love yourself, learn to understand yourself. Jadi kayak menurut aku gimana ya, it's okay to have objective, tapi jangan terlalu capek gitu, karena sama kayak yang tadi Ade bilang, ketika nanti kita escaping, kayak misalkan kamu capek nih ya, aku bisa ngelihat banget nih sekarang kamu tuh udah overwhelmed gitu, kamu capek, you just want to stop gitu, kayak please kayak udah dulu gue pengen istirahat gitu. Tapi misalkan kamu ngelanjutin ini terus kayak ya udah gitu, kayak pengen maksain aja, you say to yourself, udah nggak apa-apa, bisa kok, nanti aja nggak apa-apa, dikit lagi. Nah, one day kamu akan meledak kayak aku kemarin. Aku kemarin meledak tuh lama banget loh, dan jangan semua kayak nggak enak ya. Nggak enak. Jadi kayak mungkin kalau misalkan ditanya mungkin kalau misalkan ditanya tipsnya apa adalah sorry biasa. Kalau ditanya tipsnya apa adalah pertama self awareness. Yang itu adalah kayak ya you already did sih, kayak you are aware that you are tired and you need time gitu loh. Jadi kayak I think you already did that. And then the second one, list, kayak sebenarnya sama ini yang kayak tadi udah ada ya, kayak approach-nya gimana sih? Karena don't feel like
you have to be productive every day. Enggak kok gitu, kayak just make sure you know kamu punya objektif dan know your way to come to that objective. Kalau aku pribadi, I think it's very important to know your formula of happiness atau kayak your source of happiness. Kenapa? Karena kalau you are happy, you can be productive. Jadi jangan terlalu capek kayak enggak aduh hari ini gue baru main HP doang kayak gimana ya. I have that time too gitu, kayak misalkan gue seharian gak mau ngapa-ngapain, gue masih punya kok jam-jam yang kayak gitu karena gue nggak mau gue burn out gitu, karena sumpah kemarin itu waktu 7 atau 8 bulan ketika gue burn out yang mungkin kayak sampai gue hapus IG, gue tuh nggak mau ketemu sama orang, gue cuma mau di rumah, itu tuh separah itu gitu loh burn outnya. And how I wish I knew I knew sooner kalau misalkan gak usah kayak gitulah, nggak apa-apa gitu, kayak nggak papahin sama orang yang pernah melewati itu dan kayak dikasih tahu kayak I am the example of someone that heal dan keluar dari masa-masa itu. So if I can, ya you can gitu, sama juga ke Putri. Jadi kayak pasti kamu bisa juga. So don't push yourself too hard, karena if you do that to yourself, kamu tuh kayak lagi ngebelah diri kamu, kayak ya udah berdarah-darah sendiri. Kalau yang ngejahit juga harus diri kamu gitu. Tapi kalau misalkan si belahan ini dijahitin, nggak akan semulus kayak awalnya. Sebelumnya. Jadi daripada melebar ke bawah-bawah lagi, stop gitu, kayak just stop right there and then kayak ya udah nafas aja dulu. Benar. Tapi remember jangan kelonggaran juga, kayak oke, gue disuruh nafas, kayak gue mau nafas nggak ngapa-ngapain sama sekali, it won't make you happy. Kayak knowing that you feel like you have to do to be productive. Jadi mungkin itu yang aku bisa share. Mungkin Ade juga ada ya. Boleh, aku jawab juga ya Putri ya. First of all, ini juga aku masih harus sering ngingetin ke diri aku. Buat teman-teman juga mungkin harus tahu, harus sadar kalau it's a global pandemic gitu. Kayak people are literally dying out there gitu. And you don't have to be hard on yourself gitu. Karena yang kalian lihat mungkin di social media kayak someone's making a business and then kayak someone starting this, terus lo jadi mempertanyakan kayak gue ngapain, masa sih iya sih gue di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal sebenarnya ya lagi-lagi tadi itu kayak kuncinya adalah self awareness gitu, benar. Karena I've been there gitu Putri, I've been there saat mungkin teman-teman di sini juga yang sejenis gitu ya sama kita, yang kayak semuanya diambil rasa kesempatan, kayak ada lomba ini diambil, ada kepanitiaan ini diambil, terus kayak ada conference ini diambil. Dulu tuh aku sampai pas kuliah, sampai kayak ada satu sahabat aku yang bilang gitu kayak, lo tuh kayak robot ya gitu. Terus di situ tuh aku bingung kayak, itu pujian apa bukan? Terus dia kayak, nggak ada, lo kayak robot aja gitu. Terus itu gue mikir kayak, I don't wanna be a robot gitu, kayak because ini klisenya ya, mungkin kalian ada yang pernah denger juga, gue lupa ini dari buku apa. Pokoknya dia bilang kayak kita nih human being gitu, bukan human doing gitu. Jadi semua yang karena mungkin gini ya, nggak enaknya jadi generasi kita adalah kita tuh rasanya setiap hari buka sosial media kita tampar, diekspos sama semua rasanya kesuksesan orang lain gitu. Sama kayak ada yang udah magang di sini, ada yang udah bikin bisnis, ada yang udah menang lomba apa tingkat nasional gitu, dan itu membuat kita jadi mempertanyakan kayak capability kita tuh sebenarnya gue udah maksimal belum sih gitu. Padahal sebenarnya yang udah gue pelajarin sampai hari ini, yang tahapnya juga nggak mudah, walaupun mungkin journey-nya beda sama Laki, cuman ada di masa saat kayak kamu ngerasa nggak sih Put, kayak kamu mungkin udah ngedapetin semua yang kamu mau gitu, kayak udah menang lomba ini, kamu udah settle di posisi organisasi A, terus kamu udah berhasil mencapai KPI organisasi kamu gitu, tapi kok kayak masih ada yang kosong gitu, kayak kenapa ya? Dan karena kekosongan itu yang membuat kamu jadi kayak nyari lagi semua kegiatan-kegiatan yang dengan harapan bisa ngisi kekosongan itu gitu. Padahal bukan itu jawabannya, sorry to say gitu. It's always okay to find more gitu. Tapi lagi-lagi coba balik ke diri kamu gitu. Tadi bener banget kata Lake. Always look inward. Karena kalau misalnya kamu ngikutin semua kata orang, bagusnya ini, kayak mungkin tadi Lake pengalamannya dia resign, terus orang-orang pada kayak, oh resign, lo harusnya padahal bisa jadi ini. Terus kayak mungkin gue juga dulu pernah kayak disuguhin kayak, deh kayaknya lo bisa deh jadi gini. Cuman kayak, at one point, if you keep like following what people expect of you gitu. Misalnya nanti, ini sekarang kayak Putri sekarang lagi ngerasain burnout kali ya, Lak, mungkin dia. Jadi kayak saat kamu ngelakuin
Mute. Sorry. Saat Biasa. Jadi gue tuh emang orang paling canggih di antara kita berdua. benar. Canggih lah ya. Jadi menurut gue sih Burnout, kan? kayak Putri tuh OTW ke burnout, belum OTW se-burnout. ke burnout. Jadi, Benar. you have the time to prevent your burnout Benar. menurut gue. Kalau ini mungkin gue sebenarnya nggak boleh ya kita membanding-bandingkan karena we have different background gitu. Tapi if I may share my situation back then, gue udah nyerah. Gue udah kayak udah bye gitu ya. Kayak bye, kayak lo ngomong apa mental, nggak, gue nggak mau dengerin, gue orang paling susah di dunia, pokoknya gue paling susah gitu, kayak udah kayak gitu. Itu yang jangan sampai Putri ada di fase itu, karena untuk reboundnya itu susah banget ya kan, itu adalah perjuangan yang, maksudnya you're still young gitu, jangan sampai, cukup kita aja lah yang udah ngerasain, makanya kita bikin talks ini gitu, supaya kayak jangan sampai kalian pernah ngerasain apa yang kita yang udah berdarah, tapi kok udah darah juga kayak, nggak ada juga nih yang bikin gue happy gitu. Makanya kayak the key is always to look inward gitu, dan sadar kalau misalnya kamu selalu ngikutin apa kata orang, saat kamu sekarang nih udah near burnout ini, akhirnya yang harus ngurusin siapa? Kamu juga kan. Jadi semua yang kayak nyuruh kamu ikut ini itu, yang kayak ayo Put ayo ikut ini, kayak Put lo tuh bisa gini-gini. Sekarang kayak nggak ada kan yang mau bantuin kamu untuk sort things out, untuk kayak circulating your feelings, kan nggak ada. Jadi kayak ya udah emang semuanya kayak to put it in a nutshell, sebelum ngambil kegiatan apapun atau organisasi apapun atau lomba apapun, always question yourself gitu, why am I joining this gitu. Coba dibikin lagi skala prioritasnya. Kalau gue ngambil 3 hal di saat yang bersamaan, oke, cukup 3 aja gitu. Nggak usah lagi ngambil yang kayak 4, 5, 6 gitu, karena semuanya, karena gini, dulu aku juga pernah mungkin join beberapa kepanitiaan yang ada satu, mungkin teman-teman juga pernah ngerasain, ada satu anggota yang kok dia kerjanya nggak maksimal gitu. Dan ternyata pas aku ajak ngobrol, nih orang kerjanya nggak maksimal karena at the same time dia ngambil super banyak kegiatan lainnya gitu, yang malah ngebuat di mata aku dan tim lainnya kayak, nih orang kayaknya orangnya nggak punya dedikasi dan pembagian waktu yang baik, dan alih-alih mungkin dia pengennya kayak ngambil ini itu panjang lebar, yang dilihat orang malah kayak dia nggak profesional gitu. Jadi it's always important to narrow down your priorities, dan ya udah fokus aja di beberapa hal yang emang kamu sukai, yang emang kamu ngerasa akan beneficial untuk kamu, dan kamu ngerjain maksimal, dan hopefully dengan itu nanti juga hasilnya akan lebih fulfilling juga buat kamu, kayak gitu. Dan itu butuh latihan ya Put ya, jadi jangan expect abis ini kamu langsung kayak oke, aku udah bisa besok happy aku berubah gitu. Iya, kita tidak akan menjual janji-janji palsu itu, karena emang prosesnya itu sangat panjang dan pahit. Cuman lagi-lagi kalau emang kalian berani untuk ngatasin itu, you'll be there someday gitu. Semoga membantu ya Putri. And we really hope you can look inward, and maybe we can have another session talk like this, and then you can share your own story kayak after you look inward, after you try to have the befriend fears approach gitu. Ini jadi gue dan Lake itu cerita romantis ya. Kita sering kayak istirahat kapan gitu, ngerti nggak? Jadi kayak tadi kan gue nanya lo kan, lo tuh ada nggak satu hari di mana lo full istirahat gitu? Kalau my istirahat day itu Sabtu, kalau Lake itu Kamis gitu. Mungkin kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya gue belum bisa deh pasang 1 hari, kan gue ada kuliah segala macam, it's okay. Cuman mungkin bisa di set kayak 2 jam, 3 jam, kayak udah nggak mau pegang handphone, mau Netflixan aja, mau baca komik aja gitu, atau baca buku tanpa ada gangguan apapun. It's a little treat yourself deserve gitu. Benar. Jangan lupa. Benar. Gitu. Putri mungkin mau ngomong lagi abis ini atau kita boleh. Iya. Kita punya waktu banyak. Iya, thank you Kak Lake dan Kak Ade buat jawabannya. Ya sih agak sedikit burn out, cuma ya karena sudah mulai di penghujung tahun, jadi sudah mau turun, jadi ya udah mulai better sih. Cuma emang beberapa bulan kemarin sih, sebenarnya bulan Oktober kayak organisasi itu lagi padat-padatnya, jadi kayak kadang bisa satu rapat 2 kali langsung yang kayak gitu sih, jadi emang ya cukup menguras energi bulan-bulan kemarin. Iya. Hebat. Ya, it won't be easy, tapi kayak sama sih, mungkin kayak dulu ketika gue ada di momen itu kayak, wah gila sih, kenapa sih kok gue dikasih kayak gini gitu. Tapi I never know, ternyata ketika tadi gue mention kayak tentang itu, oh ternyata ada yang kena ya, oh ternyata
pengalaman gue itu berguna untuk orang lain, and actually your experience juga akan sangat berguna untuk orang lain. Jadi tenang aja gitu, just be in the moment, gak usah takut sama harusnya kemarin gue gini atau nanti di depan gue gimana. Just be present dan ya udah jalanin aja, because ya udah I know everything will get better lah gitu. Kita move on to the next question ya. Adalah Afli. Afli, Halo, silakan unmute dan kenalan. Ya, dan Kak Ade, nama aku Afli. Suaraku udah terdengar jelas ya, Kak? udah kok, udah. Nama aku Afli, aku mahasiswi psikologi. Aku pengen sharing sama nanya sih, Kak. Jadi Ya. kalau untuk sharing itu, aku setuju banget sama poin dari Kak Lake, untuk kita tuh harus mengenali emosi kita. Itu yang aku Benar. pelajarin juga di psikologi. Mengenali emosi, terus menerima, dan habis ini kita berpikir, apa nih yang pengen kita lakuin dengan adanya perasaan emosi itu. Entah itu perasaan takut, entah itu perasaan sedih. Karena aku ingat juga dosen aku cerita, beliau adalah seorang psikolog klinis. Kalian tahu nggak perbedaan antara kebahagiaan dan dan rasa senang? Kak, bentar, ada tamu. Oke. Boleh. Oke. Kayak ini Atau agak mungkin digantung ya. Agak digantung. Move on kayak, dulu kali ya? kalian tahu Atau nggak? gimana nih Oke. enaknya? Kira-kira lama nggak ya Afli? Gue juga bingung nih deh. Gimana nih? Mau next dulu aja ya? Boleh, mungkin next dulu aja kalian. Nanti soalnya Udah, Afni kan sekalian share. Itu keren ya. Nah, Saski. dulu. Saski. Okay. Saski. Saskia Nandina. Halo. Oke, manggil pasien. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Halo Kak Saski. Ade. Ya Kak, oh iya BTW kenalin dulu, aku Saski, aku dulu SBM ITB juga tapi udah lulus angkatan 2016. Sekarang currently doing business. Cuman ya tetaplah we need to learn from each other kan, jadi aku senang banget bisa ikut webinar ini dan bisa nanya langsung sama Kak Ade sama Kak Ade. Nah, jadi yang aku mau tanya ini Kak, nyambung dari yang Putri tadi. Kan kalau dari Putri kan pertanyaannya gimana kita tahu kalau kita udah burn out atau needed a rest gitu kan. Terus tadi seingat aku dari jawabannya kan setelah dari refleksi diri, terus kita juga harus do our happiness formula kan. Ya. Nah, aku pengen tahu kalau dari Kak Lake dan Kak Ade, gimana cara tahu happiness formula kita? Oke. Mau gue Boleh, atau Lak. lu dulu deh yang jawab? Lo aja dulu. Happiness formulanya apa tuh? Ya, jadi thank you Saski for the question. Jadi sebenarnya gue tuh pernah nge-share si Formula of Happiness ini di account gambar-gambar gue. Tapi gini, kalau misalkan ditanya cara taunya gimana adalah apa activity yang membuat lo senang dan lo tuh jadi berpikir lebih daripada yang normal. Contoh aja ya, mungkin itu agak abstrak. Misalkan gue ketemu orang. Gue tuh karena gue ekstrovert, gue tuh senang banget, gue tuh dapat energi banget ketemu orang. Mungkin banyak juga tuh yang nanya kayak, kok lo ketemu orang mulu sih dari pagi sampai malam orangnya beda gitu, kok energi lo bisa ada gitu. Ya karena justru gue dapat energi dari mereka. Jadi gue tuh aware, oh ternyata ketika gue ketemu orang, gue itu dapat energi, dan ketika gue dapat energi, gue senang. Ketika gue senang, gue jadi bisa berpikir tuh lebih aneh-aneh lagi, lebih wild lagi gitu loh ibaratnya. And then cara yang kedua, bukan cara yang kedua sih, ini contoh yang lain lah ya, adalah ketika misalkan gue foto-foto. Jadi kayak gue tuh I don't mind, gue kerepotan dari malamnya harus preparing besok mau pakai apa, terus kayak fotonya gimana, kayak gitu-gitu, I don't mind, karena the output will make me happy. Jadi kayak sebelum gue melakukan aja, gue tuh udah kayak ngerasa, yes, besok gue mau foto gitu loh. Jadi menurut gue itu salah satu cara acknowledge atau aware ini tuh formula of happiness lo atau bukan ya, dan nggak perlu banyak banget. Jadi kalau gue tuh gue lupa apa aja gitu, sebenarnya gue bisa nyontek sih tapi malas. Tapi kayak misalkan ya itu gue foto-foto ketemu sama orang, makan, nemuin tempat baru, terus sharing. Itu tuh ketika gue melakukan itu, gue tuh mendapatkan energi. Jadi kayak coba bukan kritis, tapi lebih kayak dilihat aja gitu, dirasain. Kayak misalkan gini ya, abis gue ngomong tadi presentasi, gue tuh senang, gue tuh suka. Jadi it makes me happy gitu. Kayak it's one of my formula of happiness to share to people dan ngomong. Kayak gue tuh suka banget ngomong orangnya. Jadi menurut gue cara taunya adalah
dengan kalian melihat output dari ketika si activity itu dilakuin, perasaan kalian apa, dan sebelum kalian melakukan activity itu, perasaan kalian gimana. There's this one suggestion that I feel very important, yang gue juga dapetin dari Tante Wulan. Waktu itu gue dikasih tahu 2 tahun lalu, tapi gue tuh baru mikirin 2 tahun kemudian. Jadi dia bilang, you have to find your excitement every day. Nah, terus gue bilang, Tante, tapi kayaknya aku di Unilever maksudnya it's not my excitement, aku kadang juga capek. Terus Tante Wulan bilang, ya udah, it's not your excitement, make it, kayak make another excitement. And then saat itu akhirnya gue kayak berpikir sekarang ini kayak, oh ternyata gue seneng banget foto di kaca tuh, gue seneng banget gitu, kayak oh CLSP-an tuh gue seneng banget. Jadi sebelum gue tidur kayak, yey besok gue foto. Jadi you have to find one reason to to wake up lah every day gitu, karena dengan itu lo akan punya motivasi gitu. Sebenarnya mirip sih sama Lake, maksudnya kayak my source of energy itu juga dari orang, makanya kemarin tuh pas kita awal-awal pandemi juga I had my moments juga di mana kayak gue ngerasa gue nggak bisa mendapatkan energi itu dari orang, dan yang biasanya kayak kalau misalnya ketemu sama temen, kalau misalnya ketemu orang baru itu membuat gue kayak wah excited gitu, cuman tiba-tiba kayak oke, gue cuma terkurung di kamar dan di rumah yang ketemunya mungkin orangnya itu lagi gitu. Tapi akhirnya kalau waktu itu how did I deal with it di saat gue nggak bisa memenuhi happiness gue sendiri adalah I seek for help waktu itu, karena gue udah ngerasa kayaknya ini udah nggak beres, and then ya udah gue pakai jasa waktu itu namanya ibunda.id, mungkin kalau ada yang pernah tahu gitu. Jadi kalau misal it's always okay kalau kalian udah ngerasa mentok sama diri sendiri to seek for help gitu. Karena mungkin cewek-cewek di sini adalah cewek-cewek yang mungkin dibesarkan sama orang tuanya atau sama lingkungan untuk menjadi seorang independen gitu ya. Sampai kadang lupa kalau at times we do need help gitu. Dan akhirnya waktu itu juga saat aku ngerasa ini udah nggak beres nih, kayaknya gue udah nggak bisa handle ini sendirian, I need help to circulate my feelings. Akhirnya ya udah I seek for professional help gitu. Tapi on happiness itself, gue selalu percaya sama yang namanya happy stress. Jadi secinta-cintanya kita sama suatu kerjaan, kayak sekarang nih I personally enjoy what I'm doing di kantor gitu, yaitu di bidang komunikasi gitu pokoknya. Cuman jangan sampai ketipu sama embel-embel quote-unquote passion itu. Karena sekarang kan kita mungkin kayak sering dibilang kan kayak you have to find your passion, karena passion will lead you to like unending happiness bla bla gitu. Padahal the truth is ya tadi itu secinta-cintanya kita sama suatu hal yang kita kerjain, kalian tuh akan nemuin stres juga, kalian akan nemu ini bukan kayak semacam ancaman ya, cuma maksudnya it's a truth gitu. Kalau misalnya emang kalian bakal nemuin capek, bakal nemuin mungkin mini burnout here and there juga, atau mungkin kayak rasa jenuh walaupun kalian kayaknya udah yakin banget sama hal yang kalian sukain gitu. But what differentiates it adalah buat gue the happy stress itu. Kalau misalnya saat gue capek ngerjain urusan kantor, tapi gue ada rasa di mana gue pengen ngulik ini terus, gue pengen kayak gue malah penasaran karena kayak gue tahu nih kalau gue kerjain ini nanti suatu hari akan mengantarkan gue ke hal yang gue mau gitu. Then you have to find your happy stress. Karena akan beda banget rasanya saat gue mengerjakan sesuatu yang cuma bikin stres sama satu hal yang gue kerjain tapi ini ada deg-degannya, jadi gini ya, sama-sama deg-degan, sama-sama pusing, sama-sama gemes gitu. Cuman yang satu adalah akan membuat lo tanpa sadar kayak putting a smile on your face, tapi satu lagi hanya akan membuat lo kayak capek yang nggak jelas gitu. And it's always tricky to find your happy stress. Dan jawabannya adalah tadi itu emang di sini gue dan Laki nggak akan bosan untuk bilang you have to know yourself first gitu sih. Oke, Saski, ada respon atau pendapat? Mau nanya one more thing boleh nggak, Kak? Mau nanya. Iya, boleh. Tadi kan take a rest lah ya disebutnya, tapi kira-kira kalau dari Kak Laki sama Kak Adi sendiri pernah take a rest tuh berapa lama sih? Jadi itu sih kayak mungkin gue dulu ya dia menjawab. Jadi gue itu the one that really understand myself tuh diri gue gitu. Kadang nyokap gue kayak, Kak udah jangan capek-capek, kayak kakak udah banyak banget yang dilakuin gitu, tapi enggak, kakak belum secapek itu, dan kakak tahu sendiri kayak batasannya sampai mana. Jadi maksudnya ini again kayak harus
yang bisa aware tuh diri kalian sendiri. Ini sama nih kayak tadi gue buat presentasi sama Ade. Mungkin Ade semalam ini kali ya kayak udah pusing sendiri. Gue kayak masih belum nyelesain gitu. Tapi gue keep bilang ke Ade kayak, Deh pokoknya gue bakal kelarin gitu. I just need time dan gue nggak mau ngerjain setengah-setengah gitu. Jadi kalau ditanya berapa lama sih gitu istirahat, kayaknya nggak ada patokannya kayak 20 menit satu hari gitu. Sebenarnya nggak ada gitu. Jadi tergantung aja level of effort that I have to put hari Minggu. Misalkan kayak hari ini gue langsung kasih contoh deh. Misalkan hari ini tadi pagi gue ada urusan lah keluar, terus harus prepare webinar, abis ini gue ada 2 meeting, terus gue ada makan sama keluarga. Berarti tadinya gue masih ada jadwal tuh abis jam 6, tapi karena gue kayak enggak, gue tahu nih gue bakal capek banget nih. Ini doing this kayak even though I gain energy from you, gue juga mengeluarkan energi kan, dan kayak gue nggak mau burn out gitu. Gue udah benar-benar ngerasain traumanya lah si burn out, dan gue nggak mau kayak gitu lagi. Jadi kayak ya udah untuk hari ini gue abis maghrib I spend my time with my family, dan ya udah gue mau nonton startup kayak prepare myself buat minggu depan. Dan dalam 1 minggu pasti ada 1 hari yang gue allocate, yang tadi Ade bilang, Ade hari Sabtu dia ya udah allocate buat her rest day lah ya. Dan kalau gue setiap hari Kamis gitu, gue setiap hari Kamis tuh ya pampering myself lah gitu, karena I was not a girly person, tapi ternyata gue tuh find comfort di ini, kayak misalkan cream bath, terus kayak kuteksan, kayak gue tuh kayak seneng. Jadi kayak di rest day tuh gue antara gue tidur atau enggak gue nonton, just do the things that I just wanna do, yang tanpa pressure gitu. Terus gue kayak do something that mungkin lebih kayak gue ada service, ada jasa gitu loh, ngerti gak sih? Karena it just somehow makes me happy ngelihat, enak ya, kayak udah gue bisa sambil teleponan tapi kayak udah gue kuteksan gitu. Nah itu tuh membangkitkan mood gue lagi gitu. Jadi hari Jumat gue udah kayak gue udah recharge lagi, and then kayak udah mulai tuh Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, udah capek, gue harus butuh istirahat lagi. Jadi sebenarnya to answer that is very depending sih, kayak on the situation, kebutuhan gitu. Kalau gue juga nggak ada sih sebenarnya kayak harus istirahat kapan gitu. Cuman ya tadi akhirnya gue memutuskan untuk allocate hari Sabtu untuk waktu istirahat gue gitu. Tapi dulu juga pernah ada masanya kayak di saat gue kayak ya tadi tuh kayak ngambil semuanya, karena gue ngerasa dulu tuh gue penganut ini ya, ada quote, gue lupa persisnya gimana, cuman dia bilang kalau victory favors those who take pain gitu. Jadi kayak kemenangan atau rasa kejayaan itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang berani ngambil rasa sakit sebanyak-banyaknya gitu. Tapi it was my worst to live by, sampai akhirnya gue menemukan kayak kelamaan nih sakitnya, kayak kagak enak juga nih gitu, kayak gue jadi nggak bisa ketawa, maksudnya jadi nggak happy sama apa yang gue lakuin. Dan akhirnya gue shift nih dari prinsip keras itu menjadi kayaknya gue harus tahu deh kapan gue harus istirahat gitu. Karena saat kita istirahat, dan yang tadi Lucky juga bilang benar, saat kita muncul lagi ke masyarakat gitu ya, untuk kayak either itu untuk kerja atau bisnis atau misalnya ngisi-ngisi webinar kayak gini, kita juga bisa nge-represent hal yang lebih baik lagi dibanding kita yang belum istirahat gitu. Jadi emang susah banget rasanya pasti buat istirahat di saat kalian ngelihat kanan kiri, ngelihat handphone, kayaknya semua orang doing something gitu. Cuman harus selalu ingat kalau kita itu ya manusia yang kita butuh istirahat, dan emang kita dijadwalkan sama Tuhan, ini badan butuh istirahat gitu. Jadi selalu ingat itu aja. Cuman kalau kerja, mungkin ini ada suatu tactical yang bisa dicoba. Biasanya, gue lupa nih nama taktiknya apa, dari sebuah buku. Coba 25 menit kerja, terus 5 menit istirahat. And then 25 menit kerja, and then 5 menit Pomodoro. Iya, nah, bukan sih? Pomodoro bukan developer ya? Beda lagi. Enggak, Pomodoro teknik kalau nggak salah namanya. Oke, ya. Tapi kayak ada O-nya gitu sih, gue lupa, coba cek. Tapi anyway. Pomodoro. Tapi anyway, coba teknik itu ya. Jadi emang 25 menit, fokus, nggak usah pegang social media dulu, nggak usah ngemil-ngemil dulu gitu. And then 5 menit, break. And then kayak, main handphone selama 5 menit itu. Cuman kayak untuk bisa ngelancarin teknik itu ya, you have to be disciplined on yourself juga. Jangan kayak 5 menitnya kok kepanjangan nih kayaknya, jadi 10-15 menit gitu. Gitu sih, on resting ya. Okay. Pomodoro. Iya, dibenerin tuh.
Sorry. Oke, thank you Oke, Kak. next. Salah kita. Sama-sama. Kita Sama-sama. balik ke Afli dulu kali ya. Oh Tadi iya, kan Afli dia udah mau sharing balik tuh. belum? Halo, Udah. Kak. Udah. Oke. Kak, untuk sharingnya aku ketik aja. Aku pengen nanyanya tuh, Kakak ada nggak sih Kak buku atau mungkin film yang benar-benar menginspirasi dan mengubah cara pandang Kakak gitu dalam menyikapi suatu masalah? Wow. Ada, gue ada. Sok. Gue ada. Boleh Jadi dilihat-lihat pertama sekitar. my life changing book adalah Girl Code Kara Alwill Eiba. Nah, sumpah gue lupa deh gue nulis di situ atau enggak, tapi I read that book 2 atau 3 tahun atau lebih, kayaknya 3 atau 4 tahun lalu. Itu buku bagus banget. Sekarang udah susah banget nyarinya. Gue sendiri mau beli lagi tuh udah susah, kayak PO udah nggak nemu-nemu. Abis itu apa namanya? Sumpah Saski nemu di mana, gue udah bener-bener gak bisa nemu gitu. Terus gue coba ke PIM kemana-mana tuh gak nemu. Jadi karena I think gimana ya, gue tuh orang kalau misalkan gue menemukan sesuatu yang bagus, I will share it to my loved ones gitu loh. Kayak pasti kayak sahabat gue juga harus tahu gitu, kayak rasanya tuh kayak gitu. Nah jadi si buku ini salah satu quote yang sangat sebenarnya banyak banget ya, tapi yang berhubungan ya sama omongan kita sekarang adalah fear is blocking your way. Nah, menurut gue itu benar banget. Karena, karena gue takut, gue jadi nggak berani untuk daftar di hal ini gitu. Terus kayak, karena gue takut, gue jadi nggak open up my opportunity. Jadi, it's a really good book. Bukunya tipis. Tapi ada kok kalau di e-book, kalau misalkan mau cari. Jadi, nah, terus, gue lupa deh, gue udah cerita ini ke lo atau belum. Tapi, after I read that book, mindset gue tuh, cara berpikir gue tuh benar-benar langsung berubah. Kayak, ternyata to have a girl, to have a supportive environment tuh ternyata penting banget ya. Jadi salah satu hal yang gue lakukan abis baca buku itu adalah ketika gue ngumpul sama teman-teman gue mencoba nge-lead conversation-nya dari gossip to inspiration. Kayak, kenapa sih ngegosip? Coba dong share inspirasi lo siapa. Dan kayak, itu gue tulis tuh di blog gue. Nah, terus waktu gue baca itu, sama gue tuh punya mimpi. Kayak gue tuh punya mimpi, kayak pengen deh gue tuh punya grup WhatsApp. Kayak isinya cewek-cewek, teman-teman gue sendiri deh. Kayak misalkan isinya lo, Mazaya, Rai gitu-gitu. Ya udah just to support each other. And then kayak after gak tahu berapa tahun, 3 atau 4 tahun, gue lupa gue punya mimpi itu. Bahkan kayak, gue ingat tapi gue kira kayak it's just won't happen gitu loh. Tapi maksudnya sekarang gue bisa ngobrol kayak gini, jadi buku itu tuh benar-benar menginspirasi gue ke banyak hal banget sih. Kayak itu pertama buku itu. And then the second one, Ego is My Enemy, bukunya Ryan Holiday. Itu benar-benar ngingetin gue, kayak ditampar gitu loh. Lo baca buku kayak, oh iya gue, sorry. Ngerti gak sih kayak kayak gitu. Jadi kayak awalnya agak bosen sih menurut gue baca buku itu. Tapi lama-lama kayak, wah bener banget ya. And then sorry ya, gue agak lama gitu ya di sini. Terus ini gue dikasih buku ini, mungkin ini terkenal juga ya, si The Things You Can See Only When You Slow Down. Ini gue dipinjemin sama temen gue, Marsha. Waktu itu gue emang lagi capek banget, tiba-tiba dia kirimin buku ini. Gue sebenarnya belum baca full, tapi gue kayak cuman gini. Terus kayak nih, when I began looking for my first teaching job, I thought it was similar to going out on a date. I might like it, but it might not like me. Or it might like me, but I might not like it. Jadi kayak cuman kata-kata gitu-gitu aja, tapi ada yang, gitu loh. Jadi kayak ini lebih ke menenangkan. Kalau yang life-changing book gue tuh lebih ke si Girl Code sama Ego is My Enemy. Sama satu lagi, gue itu akhir-akhir ini pakai application namanya Stoic Journal. Itu gue suka banget sih si Stoic Journal itu. Jadi gue kan personally emang journaling. Gue emang suka curhat lah ya, Dear Diary. Nah, terus waktu gue ngeliat si Stoic Journal ini, jadi setiap pagi sama malam, I ended my day tuh dengan Stoic Journal. Jadi waktu pertama kali gue bangun nih, gue buka Stoic Journal. Nanti dia tanya, what are your focus today? Ada banyak pilihannya tuh. Work, friends, relaxing, family, bla 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 bla. Terus nanti ditanya lagi apa yang lo harus lakuin biar hari ini tuh kayak gini. What are the things that you are grateful for? Terus nanti are you prepared for today? Terus nanti kalau malam lebih ke reflection. Jadi kayak gue tuh merasa yang paling penting di build adalah sekarang lifestyle. Gue tuh nggak bisa kayak cuman
cuman oke, gue suka ini terus udah gitu, kayak percuma. Gue tuh harus build lifestyle yang kayak akan berguna dan beneficial untuk diri gue sendiri, for my future gitu. Gitu. Nah, tadi gue berusaha ya untuk kayak nyari anjir buku apa yang gue baca ya gitu. Cuman kayak to be honest, gue tuh seringnya baca fiksi. Jadi I only started reading non-fiction books itu kayaknya setahun belakangan ini, dan itu juga belum banyak. Karena emang yang gue biasa baca itu adalah buku-buku fiksi, dan filmnya pun juga film yang kayak enteng-enteng aja gitu. Cuman tadi saat Afli nanya kayak apa ya 1 atau 2 buku film yang life changing, langsung nih kayak otomatis pikiran gue itu film nih 1, Petualangan Sherina. Itu beneran adalah film yang mungkin saat kita kecil semuanya kita tonton, di generasi kita mungkin masih pada nonton juga ya Petualangan Sherina, dan gue tuh kayaknya obsesi ya sama Petualangan Sherina gitu ya, karena setiap gue nonton Petualangan Sherina atau setiap gue ngerasa down, itu gue tinggal di mobil atau misalnya lagi di kamar sendirian, what will I play adalah Lihatlah Lebih Dekatnya Sherina gitu. Dan yang sama mamanya, yang featuring mamanya ya, itu menambah efek-efek dramatisir gitu ya. Jadi ya kan, dia cuma kayak liriknya tuh simpel banget ya, di saat, nih gue mau nangis sih bahasanya. Jadi kayak dia cuma ngomong kayak, di pertamanya kan dia bahas kan, kayak gimana caranya gue ninggalin tempat yang nyaman, tempat yang kayaknya udah full of happiness, dan gue harus move on dari tempat itu ya. Gue nge-analogiinnya kayak gitu. Dan and then, di ref-nya mereka cuma bilang kayak, ya emang gak akan ada jawabannya sekarang gitu, simply kayak lihatlah lebih dekat aja. Things on like kenapa bintang bersinar, kenapa air mengalir, dan kenapa bumi berputar gitu, kayak itu adalah hal-hal yang membuat gue ingat kalau ya udah gitu, kadang memang nggak semua hal harus ada jawabannya sekarang, dan itu berhasil untuk menenangkan gue saat semua hal lagi berantakan banget kayaknya, terus kadang lagi mungkin questioning myself kayak kenapa sih gue ngelakuin ini, kayak ini capek-capek buat apa gitu. Cuman akhirnya gue akan selalu denger lagu itu lagi atau bahkan nonton Sherina lagi untuk ngebangkitin my inner child gitu, karena itu penting banget ya untuk kayak punya inner child kalian gitu, karena waktu itu ada di salah satu bukunya Robin Sharma juga yang dia bilang adults are deteriorated children gitu, jadi kayak orang dewasa itu adalah anak-anak kecil yang quote unquote udah rusak gitu. Kenapa rusak gitu? Padahal kan mungkin kita mikir kalau kita makin dewasa kan harusnya kita menjadi orang yang lebih baik kan gitu, tapi kalau dilihat dari itu bukunya The 5 AM Club ya, itu juga aku belum selesai bacanya, cuman itu adalah quote yang aku suka banget. To have a childlike quality is actually sebuah kelebihan gitu. Karena waktu kalian kecil mungkin kalian adalah orang yang sangat penasaran, terus orang yang lebih careless untuk ngelakuin apa yang kalian pengen, and then you know exactly what makes you happy gitu. Sesimpel kayak mungkin main di hujan, lari-lari, nyeker segala macam gitu. Dan mungkin kalau naik kereta anak kecil kan kayak suka heboh sendiri gitu kan ngeliat pemandangan gitu. It's the little things yang ngingetin kita kalau untuk bisa numbuhin rasa-rasa misalnya bahagia atau punya kreativitas yang nggak terbatas, itu adalah selalu untuk ngebangunin inner child kalian gitu. Jangan pernah untuk ngematiin misalnya Afli yang pas kecil, yang mungkin lebih ceria saat ini gitu, atau mungkin Putri yang dulu kayak lebih happy tanpa harus mikirin organisasi ini itu gitu. Kalian harus selalu make room in your heart untuk diri kalian yang masih kecil itu gitu. Dan cara gue ngebangkitin my inner child itu yaitu dengan selalu itu tadi, nonton lagi Petualangan Sherina untuk inget kayak I want to be like this girl gitu, yang kayak naik pohon terus itu nyelamatin temennya sotoy gitu kan. Itu adalah quality yang mau gue bawa sebagai orang dewasa gitu, sebagai anak perempuan yang bold, yang courageous, yang selalu penasaran kayak gitu. Dan rasanya untuk punya life changing book or film, it doesn't have to be like something yang gimana-gimana. Selalu balik lagi aja ke diri kalian gitu, kayak apa ya kira-kira little things that I can learn from gitu sih. Ya, oke Kak Laikasha, Kak Ade, terima kasih banyak Kak. Ya, thank you juga ya. Aku tadi udah baca sharingnya, terus kayak oh iya ya, I feel like I learn juga sih, kayak oh ya itu beda, dan maksudnya I think it's important emang ya, maksudnya apa yang kamu tadi share di chat, maksudnya thank you for sharing it. Yes. Happiness is a process ya, bukan goal. Ya benar, itu benar banget. Oke, Shiva. Humaira Shiva. Hai Kak, maaf ya sebelumnya aku mau minta maaf karena aku join sessionnya. Gak apa-apa, kok nggak dapet poin. It's okay.
Tadi udah izin loh dia loh. Jadi sebenarnya aku pengen nanya, kan kayak tadi mungkin Kak Lake udah cerita tentang how you quit Unilever gitu kan. Terus sebenarnya aku pengen nanya aja sih. Jadi aku tuh masalah aku tuh kayak aku insecure mampus beneran lebay banget Kak. Sampai kayak pas di kuliah aja nih aku nentuin mata kuliah. Terus aku udah punya list sendiri gitu kan. Terus aku nanya teman aku, dia ngambil apa aja. Terus dia bilang, iya sih gue ngambil ABC karena gue ngerasa matkul C kayaknya gue gak perlu deh, gue gak suka pelajaran itu. Padahal aku kayak ngambil matkul C gitu. Terus aku kayak jadi kayak overthinking apa segala macam kayak gue tuh harusnya ngambil matkul itu apa enggak ya apa segala macam. Terus kayak sebenarnya itu kayak cuman a small portion aja sih. Kayak another thing itu adalah pengalaman organisasi gitu, kayak aku pernah ditawarin suatu posisi terus aku nggak ngambil karena kayaknya waktu itu aku kayak tahu aku nggak mau, tapi kayak pas aku udah ngambil itu aku langsung ngerasa nyesal apa segala macam dan kayak sedih. Tapi in the long run sebenarnya aku kayak tahu mungkin itu the right decision to make gitu. Cuman kan itu yang aku ceritain tadi tuh kayak scope-nya itu masih cerek banget ya, kayak itu matkul sama pengalaman organisasi. Terus yang bikin aku kayak up all night sekarang adalah kayak job wise gitu sih. Gimana sih kayak bisa confident dengan mungkin career path yang kita ngambil nanti gitu. Karena kayak di jurusan aku tuh ini aku langsung cerita aja kali ya. Di jurusan aku tuh kayak banyak yang pengen jadi konsultan misalkan. Kamu tunggu, sorry, kamu kuliah di mana? Aku kuliah di UI, di teknik industri. Oke. Iya, terus kayak banyak yang jadi konsultan, banyak yang jadi industrinya FMCG juga gitu. Terus kayak aku tuh kadang mikir, oh mungkin kalau jadi konsultan work-life balance-nya nggak dapet, terus kayak mungkin gue bakal mampus banget di situ. Terus kayak gue juga nggak ngerasa gue pintar buat di konsultan gitu. Terus aku kayak udah bilang, oh mungkin industri konsultan bukan buat gue. Terus kayak teman aku tuh ada yang dia nyoba intern di konsultan, terus kayak dia cerita gitu tentang kesakitannya dia, terus tapi dia cerita juga tentang dia dapat uangnya lumayan banyak gitu. Terus aku jadi mikir kayak, oh iya ya, nanti aku tuh perlu uang banyak juga buat kayak beli, buat at least sustain lifestyle aku yang sekarang gitu. Kan jadi kayak gimana sih caranya confident dengan kayak pemikiran sendiri dan kayak oke, udah tahu gitu loh ini tuh emang gak baik buat lo dan mungkin lo gak cocok, dan gimana own up to it gitu. Karena kayak mungkin yang sekarang aku jadi bingung banget itu adalah aku tuh kayak mungkin udah agak tahu sih sebenarnya pengen kemana, cuman aku kayak nggak pede gitu. Terus kepikiran kayak will I be able to support myself, will I be able to kayak ngebiayain apa yang aku mau, kayak mungkin beli ini beli itu atau apa gitu. Itu sih Kak, maaf jadi kayak kemana-mana. Gak apa-apa. Jadi aku udah ada jawabannya, cuman Laki dulu aja. Ya udah, oke. Jadi sebenarnya somehow gue tuh melihat diri gue di lo gitu kayak gue juga, sorry ya guys, explicit. Iya, aku juga tadi. Iya, jadi kayak gue ngerti dulu, gue juga gitu soalnya kayak apalagi waktu gue kuliah kayak apalagi dulu tuh BTW Day dan Putri ya, gue juga anak Nangor, jadi I know how you guys. Tapi kan lo tinggal di Bandung. Nggak fair. Gue dan Putri nggak menerima, sorry ya kan Put, nggak ya Put ya? Ya beda. Bandung beda. Oke. Ya, terus. Kayak intinya adalah gue juga sempat kebingungan kayak kebawa arus terus gitu loh. Oh, orang-orang lagi mau ini, ya udah deh gue ikut. Kayak oh kata orang itu, ya udah deh gue ikut. Nah, jadi sebenarnya caranya adalah balik lagi, you have to understand yourself, tapi it takes time to understand yourself gitu. Dan ketika mau understand yourself, diniatin kayak oke, mulai hari ini misalkan, mulai hari ini gue mau coba deh sebenarnya diri gue tuh butuh apa sih. Diri gue kalau misalkan ngikutin orang mungkin itu jadi nyaman, tapi apakah itu benar-benar apa yang lo mau gitu. Karena in the end you're the one that stand up for yourself gitu. Kayak mereka nggak akan kayak misalkan kamu jadinya ke konsultan karena pengaruh teman kamu, terus kamu nggak suka, kamu nggak bisa komplain ke mereka kayak lagian lu sih pakai cerita-cerita tentang konsultan ke gue, kan gue jadi mau kayak emang lo mau digituin sama temen lo kayak. Jadi sebenarnya sih it's a very
familiar situation, so gak usah takut kayak you're not facing that kind of situation alone. Good that you are aware, tapi ya udah sekarang caranya gimana adalah pelan-pelan find yourself, kayak sebenarnya interest kamu apa sih, passion kamu tuh apa sih, value kamu tuh apa sih. Dan again, it's not a one night homework gitu, kayak bisa berapa tahun, bisa berapa bulan, ada juga sih yang dapetin sehari kalau hoki. Jadi sebenarnya ketika kalau misalnya ditanya ya ke aku deh kayak why I quit Unilever, dan ya udah sekarang gue bisa hidup-hidup aja gitu, karena I perfectly know dari dulu gue tuh mau ngapain gitu, kayak gue udah tahu gue mau apa, jadi orang mau ngomong apapun itu gue udah kuat gitu, kayak ya udah gue udah tahu ini resiko gue, kayak ini resiko dari pilihan gue, akan ada yang setuju, akan ada yang gak setuju, tapi ini mimpi gue dan gue mau jalanin mimpi gue. Jadi kayak karena gue punya objektif, gue punya mimpi, gue jadi percaya diri. Dan ketika gue melakukannya dengan my 150% effort, gue lebih percaya diri lagi. Jadi untuk menjawab itu sih sebenarnya menurut gue pertama understand yourself, and then the second one assess yourself gitu, kayak setelah ngerti ya di-assess gitu, abis di-assess action plan-nya apa. Jadi jangan udah tahu, menurut aku kayak you have to acknowledge your strength and weakness, dan salah satu weakness kamu adalah kebawa arus gitu. Jadi karena udah tahu kebawa arus ya udah kayak jangan terus-terusan diikutin gitu arusnya. Gitu sih kayaknya dari gue. Sebelum ke gue, Shiva ada surat cinta dari Myra, katanya semangat Shiva, everyone has their own journey, believe in yourself, I know you can do it in your own way. Kayak penyiar radio. Oke, bener ya. Tadi gue mau sharing juga. Tadi tuh pas ngelihat Shiva, kayaknya jawaban kamu itu adalah salah satu jawaban di Google Form yang aku tuh ketawa bacanya, karena kayak ini gue dulu gitu, kayak ya kan kayak dia tuh kamu yang bahas ini kan, kayak kamu pengen masuk ke MBB tapi kayak you don't know if you're capable or anything gitu. Terus gue kayak anjir, ya udahlah ya. Itu gue dulu kayak gitu. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya bisa berangkat dari pengalaman gue pribadi ya, dulu tuh gue minder sama jurusan gue gitu, karena dulu gue nggak ngeliat apaan sih jurusan komunikasi, kayak semua orang bisa belajar komunikasi tanpa harus 3,5 tahun deh kayaknya di kuliah ini gitu kan. Terus kayak apalagi dengan bumbu, tadi mungkin Shiva kelewat, cuman kayak tadi aku cerita sebenarnya tuh aku ada kesempatan buat masuk FHUI dulu. Jadi dulu tuh apple to apple itu ada banget, kayak di saat harusnya gue bisa belajar tentang hukum Indonesia atau kayak bla bla bla, sesuatu yang lebih mungkin meaningful, gue stuck di suatu jurusan yang bernama Vkom Unpad gitu, yang kayak dia benci banget gue pelajarin. Dulu gue benci banget. Kayak Unpad, ya nggak sih, dia bukan Unpad ya kan, Unpad. Sama Vkomnya, karena gue kayak apa sih ini ilmu gitu. Cuman kayak dan di situ akhirnya ngelit gue untuk coba ikut lomba-lomba lain yang kayak waktu itu pernah ikut MUN juga waktu itu, terus udah gitu pernah ikut conference like essay writing yang sama sekali nggak berhubungan sama jurusan gue. Walaupun alhamdulillahnya I did nail it gitu, maksudnya kayak ada beberapa yang bisa gue gain juga dari lomba-lomba itu, tapi akhirnya capek juga gitu loh pas ngelihat kayak kok ternyata gue nggak memaksimalkan apa yang gue punya gitu. Gue terlalu sibuk untuk ngikut arus orang sampai akhirnya nggak tahu apa yang gue mau gitu. Dan ini sama, aku juga pernah ada fase di mana aku ngerasa kayaknya gue pengen consulting, itu gara-gara waktu itu dulu aku pernah ikut YLI, kalau ada yang tahu. Terus udah gitu kalian tahu sendiri itu YLI itu isinya orang-orang yang bener-bener obsesi kayaknya ya masuk ke the big four, the big three itu yang kayak masuk McKinsey, masuk apalagi sih yang kayak gitu-gitu yang kayak PwC segala macam. Di situ gue bener-bener gue ya kayak gue udah tahu nih gue nggak mau gitu, cuman kayak semua orang bilang kayak deh lo tuh bisa banget tahu masuk manajemen consulting itu, yang kayak deh lo tuh kayaknya bisa deh, coba dulu bla 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 gitu. Cuman di situ gue sempet kayak mau ngubah nih karir gue di saat gue waktu itu udah mulai jatuh cinta sama industri komunikasi, tapi karena orang-orang pada bilang sayang tahu deh lo kalau cuma di kom kayaknya lo bisa lebih deh, kayaknya lo bisa ngerambah ke ini itu gitu. Cuman akhirnya pas gue udah mulai kayak oke, kayaknya gue bisa, kayaknya gue sayang deh emang bener kalau misalnya cuma di kom gitu kan. Cuman akhirnya lagi-lagi tadi itu I talk to myself gitu, I had a conversation with myself di mana gue mempertanyakan kayak enggak, gue tuh nggak suka dunia itu gitu, karena emang gue ngerasa purpose gue bukan sebagai seorang konsultan manajemen waktu itu ya konteksnya. Purpose gue adalah gue suka banget sama dunia komunikasi, gimana gue bisa
nge-convert hal-hal sulit kayak misalnya kerja buat misalnya kayak ada pemerintah bikin kebijakan atau misalnya kayak ada peraturan hukum baru, disitulah gue ngerasa kayak komunikasi tuh punya andil yang besar banget untuk ngeproyeksiin itu ke masyarakat gitu. So I found my why di komunikasi, dan disitulah akhirnya gue ngerasa kayak gue nggak perlu lagi ikut-ikutan geser kanan kiri kata orang apa, karena gue udah tahu persis apa yang gue mau, apa yang gue suka, dan gue akan konsisten di situ, dan bener kata Lakia tadi, gue lakuin dengan percaya diri gitu. So the key is tadi itu kamu emang Shiva harus bisa nge-assess diri Shiva emang sebenarnya sukanya apa dan why-nya Shiva itu di mana gitu. Dan kalau kamu udah ajak di situ, mau orang ngomong kayak Shiv lo bisa ini, Shiv lo kayaknya masuk sini, nggak akan goyah karena kamu kayak ya udah emang gue sukanya ini gitu, emang kayak this is my why and this is where I'm going to like answer my calling gitu. Dan tadi ya yang selalu kita tekenin juga di sini, kita nggak mau ngasih janji-janji palsu karena this whole process is not a one night thing gitu. Ini adalah hal yang it took me 2 years untuk menerima itu semua dan akhirnya nemuin cinta aku di industri ini, dan Lakia juga mungkin ada beberapa tahun sendiri sampai akhirnya kita bisa konsisten sama apa yang kita mau sekarang gitu. Cuman the thing that you know and well aware kalau kamu ada hal yang kayaknya ini gue nggak srek dan mau gue srekin untuk diri gue, it's a good start. Itu udah kayak setengah perjalanan sih menurut aku gitu. Semoga membantu ya Shiva. Semangat, pokoknya semangat. Jangan kebawa arus. We've been there, inget. Tapi kita kayak survive sekarang. Thank you banget Kak. Sama. Oke, next. Sama-sama. BTW Day cuma mau mengingatkan, ini nggak dirasa-rasa ternyata kayak 17 menit lagi kita udah harus selesai ya. Oh so sad. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi kali ya. Ya atau udah ada dulu. dari Cherry. Oke, Cherry dulu. Lucu banget namanya, Cherry. Halo Kak Lakia dan Kak Ade. Sorry sebelumnya tadi aku telat banget. Gak apa. Jadi aku mau nanya Kak. Jadi aku tuh sekarang, aku masih mahasiswa semester 1 sih sebenarnya. Tapi aku tuh lagi ngejalanin pilihan yang sebenarnya tuh ini lebih memprioritaskan pilihan orang tua aku dibanding pilihan aku sini. Bisik-bisik dia makanya saya. Gue kenapa kecil nih suaranya nih. Terus. Oke, kita kasih nama samaran deh. Biar kamu enak ngomongnya. Apel. Geng, apel deh. Oke, apel. Nah, apel ya. Nah, terus awal aku udah research tentang kampus dan jurusan ini, kayak I know kayak first impression dan omongan semua orang itu selalu buruk gitu. Tapi kayak oke, udah deh pahit-pahitin aja gitu, dan akhirnya aku jalanin, dan turns out itu emang apa yang orang-orang bilang gitu. Nah, tapi emang makin kesini kayak aku makin trust the process dan nggak percaya, I need to kayak step back dan pelajarin hal-hal yang harus aku pelajarin dulu supaya aku lebih kuat dan lebih kayak gitu-gitu deh. Nah, time pass by, kayak the only thing that makes me stay di sini dan bisa benar-benar kayak pahit-pahitin itu ya my apple ini gitu. Tapi ternyata makin kesini tuh malah kayak makin kebongkar bahwa apel ini kayak not as good as what I thought gitu. Makin banyak hal-hal yang bikin malah aku justru itu against my principle, pokoknya kayak aku nggak nyangka bisa ternyata apel tuh segininya gitu. So aku kayak I need to pursue my dream which I'm plan next year gitu. Tapi karena aku orangnya emosional banget dan kayak I value my family so much, sebelum aku mau take decision itu aku kayak aduh, tapi ntar kalau misalnya Apel sakit terus gini-gini gimana ya, terus kalau misalnya aku keterima terus nanti Apel gimana aku di sini mereka di sana gimana ya, dan kayak makin banyak ketakutan dan lain-lain. Dan untuk benar-benar berani ngambil decision ini tuh aku nggak pernah sama sekali. Aku merasa bahwa selama ini aku nggak pernah punya decision making yang sebesar ini gitu. Jadi gimana sih caranya Kak untuk kayak really how to prioritize ourselves dan kayak be selfish aja demi diri sendiri gitu. That's kayak sesuatu yang aku lagi cari-cari juga selama ini gitu. Thank you Kak Ade, Kak Lakia, dan teman-teman yang udah dengerin. Sebenarnya ini pasti nggak gampang ya, maksudnya kayak kemarin tuh gue juga baru baca suatu artikel yang ngasih tahu kalau
kita tuh emang terlahir nggak di keluarga yang sama gitu. It would be a lie for me in Lake to say, oh gue juga pernah ngerasain itu. Enggak, karena alhamdulillahnya kayak mungkin orang tua aku dan Lake cukup suportif gitu ya untuk apapun yang kita ingin kejar gitu. Cuman kamu dipanggil siapa? Sorry, Cherry ya tadi? Iya. Ya, cuman Gue yang it's a jawab. great thing. It's a great thing for Cherry to know ada obstacles apa yang kamu punya gitu, dan mau berdamai dengan itu gitu. Karena nggak banyak orang yang akhirnya mau yang malah nyalain keadaan gitu loh, kayak ya soalnya keluarga gue kayak gini, soalnya keluarga gue kayak gitu, orang tua gue bla 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 gitu. Cuman sebenarnya di umur kamu yang mungkin masih semester 1 kuliah ini udah punya keberanian untuk kayak untuk nge-assess kita kayak, oh iya, mungkin Apple gue tadi ini nggak bisa berjalan sesuai apa yang gue inginkan. Terus sekarang gue, mungkin you see yourself stuck di dalam kondisi ini yang nggak bisa kamu apa-apain, dan sekarang pertanyaan adalah the next step adalah apa gitu kan. Nah, cuman lagi-lagi kita di sini kan, aku sama Laki nggak mau jual mimpi-mimpi yang kayak terlalu gimana gitu kan. Kadang ada momen dimana emang kita quote unquote harus mengalah karena hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan kayak gitu. Mungkin di sisi ini tadi itu kamu bilang kayak orang tua kamu mungkin khawatir kayak ada sakit atau kayak gimana gitu, tapi you can always try. Mungkin Syari, aku ngerti banget rasanya ada di satu situasi yang kayaknya nggak I don't belong there gitu. Cuman kayak waktu itu yang aku lakukan adalah aku nyari nih. Sebenarnya gini, jujur ya, dulu aku waktu semester 4 berarti, aku sempet daftar SBMPTN lagi, kayak lo nggak tahu juga kan, ini gue beneran kayak out of the blue aja, gue kayak, ya kayak gue mau daftar SBMPTN lagi, karena gue masih terbayang-bayang sama FHUI itu, gitu. Tapi gue waktu itu nggak ngambil bimbel apa-apa, karena gue waktu itu mikir kayak, udah kalau misalnya emang gue gagal, berarti ini adalah jalan Allah untuk gue di sini, gitu. Kalau misalnya gue berhasil, gue akan pindah dan ngomong ke orang tua gue, gitu. Waktu itu gue nggak ngambil les, mungkin itu hal yang bodoh juga kali ya, tapi di saat itu gue mikir, ini konyol ya, cuman gue mikir gue ngambil SBMPTN lagi tanpa persiapan apapun, simply cuma baca lewat internet doang latihannya. Terus gue mikir kayak gini, ini tangan yang gue pakai untuk ngerjain soal SBMPTN tahun kedua itu, yang gerakin bukan gue, tapi yang gerakin Tuhan. Jadi kayak gue mikir kalau misalnya ini ABCD yang akan gue isi, ini bukan gue yang isi, ini adalah kayak, maksudnya ya gue mikir, ya kayak gue ngitung gitu. Cuman kayak the thing is, apapun hasilnya, ini adalah dulu tuh bahasa alainya yang gue bikin adalah permainan tangan Tuhan gitu. Jadi hasil apapun yang akan gue dapet dari saat itu adalah hasil yang in the end harus gue manfaatkan dan berdamai dengan kondisi itu. Dan ternyata kan jawabannya waktu itu gue nggak dapet kan FHUI lagi waktu itu. Jadi kayak, oh ya udah. Dan saat itu juga mulai salah satu turning point gue di mana gue mikir berarti tugas gue sekarang adalah memaksimalkan apa yang gue punya yang udah dikasih, and that means I belong here gitu. That means I belong in waktu itu Vkom Unpad gitu. Dan dari situ akhirnya gue mulai gali-gali semua kesempatan yang gue bisa lakukan, semua kesempatan yang bisa gue raih gitu, dengan terus menjadi the best version of myself dimanapun gue berada gitu. Karena mungkin gue nggak tahu nih nanti Cherry apakah mungkin akan ngomong ke orang tuanya, apakah mungkin akan mendapatkan jalan keluar, tapi to give you the worst scenario yang mungkin kayak oke, Cherry harus mungkin melangsungkan kuliah selama 4 tahun di jurusan ini, it's okay then, just make peace with it gitu. Kamu harus bisa nyari semua yang kamu maksimalin di situ, dan dari situ akhirnya kamu akan bisa nemu kayak this is the best version of me gitu. Karena gini sih, aku dulu pernah baca quote yang menurut aku bagus banget. Seekor burung. Kalau bahasa Inggris lebih keren, cuman gue nggak bisa. Jadi kayak seekor burung itu, dia tuh terbang ya sama sayapnya sendiri gitu. Dia nggak pernah mengandalkan pada dahan apa dia bertengger, pada pohon apa dia berdiam gitu. Jadi yang sebenarnya semuanya balik lagi ke diri kita gitu. Mau kamu ditaruh dimanapun, kalau kamu emang mau ngasah diri kamu jadi berlian, kan berlian juga dari tanah dan batu-batu itu kan, ya kamu akan menjadi seorang Cherry yang terbaik gitu, mau dimanapun kamu gitu. Dan itu juga hal yang pengen aku titip banget ke teman-teman di sini, never ever define yourself
dengan titel kamu atau posisi kamu atau dimanapun kamu sedang berada. Itu berlaku both ways ya. Misalnya mungkin di sini teman-teman ada yang ngerasa univnya say lebih oke daripada univ B, and then you put yourself higher than the others gitu, karena kayak gue kan univ B gitu, kayak gue lebih gaul gitu. Cuman kayak teman-teman yang dari univ yang bukan mungkin quote-unquote favorit juga, jangan pernah ngerasa minder karena kamu ngerasa kamu nggak di wadah yang keren gitu. Karena yang nge-define kamu keren atau enggaknya itu adalah ya kamu lagi gitu. Mungkin ada hal yang kita nggak bisa bohong ya. Mungkin kalau misalnya di universitas yang lebih ini kesempatannya akan lebih oke lagi atau gimana gitu. Cuman ya itu adalah balik lagi kamu mau sekeras apa untuk keluar dari itu gitu. Ini agak out of topic. Cuman dulu aku ingat waktu SMA, ayah aku tuh pernah ngomong kayak gini. Waktu itu lagi nganterin aku sekolah ya, dia ngomong kayak gini, "Dey, kamu itu perempuan, dan untuk jadi perempuan kamu harus kerja keras 2 kali lebih keras gitu. Karena to accept the fact that this is a man's world gitu. Ada banyak banget hal yang masih harus kita tackle untuk kita bisa menjadi perempuan dengan privilege laki-laki yang lebih muda gitu. Dan menurut aku itu applies di semua hal ya. Hanya karena kita stuck di kondisi yang tidak mengenakan, yang mungkin membuat kita garis startnya lebih jauh daripada beberapa orang gitu, bukan berarti kita nggak bisa ngejar startnya yang mereka udah lebih gitu. Tugas kita adalah gimana cara kita nyiapin diri kita dengan appliances, hard skills, soft skills, apapun tools yang kita punya untuk bisa nyusul mereka yang garis startnya lebih depan kayak gitu. Jadi semoga menjawab sih ya. Mungkin ini adalah journey yang Cherry bisa jawab sendiri nanti, either itu mungkin komunikasiin ke Apple-nya Cherry atau kayak gimana. Tapi itu yang harus Cherry pegang juga. Sebenarnya semuanya balik ke gimana Cherry mau memaksimalkan apa yang Cherry punya on your own kayak gitu. Mangga Ibu. Udah Apple sekarang mangga. Nggak gitu ya? Nggak sih deh, menurut gue it's not the thing that I can really share. Jadi menurut gue jawaban dari lu cukup. Mungkin sedikit advice aja untuk nambahin adalah orang tuh Apple kamu tuh punya alasan kenapa menyuruh kamu melakukan itu gitu. Karena harus diingat they have longer and more experiences than you. Jadi walaupun kamu kurang suka gitu, actually you are mature enough untuk nge-follow apa yang mereka mau gitu. Jadi saran aku adalah be humble gitu. Be humble with yourself, be humble with your friends, and also be humble with your family about any decision that made for you. Udah sih gitu aja. Semoga tadi udah panjang banget dan bagus banget apa yang dari Ade. Jadi I think semoga bisa membantu Cherry dan good luck. Cherry. Dan we have our last question here dari Tiara. Oke, ngebut ya kita yang Tiara ya. Tiara boleh? Oke, kakak-kakak dan teman-teman, makasih untuk kesempatannya. Jadi pertanyaan aku, gimana sih cara kakak-kakak dalam ngehandle takut untuk, maksudnya pernah gak sih Kak takut gitu untuk mulai conversation sama orang baru, orang lain gitu, dan gimana sih Kak cara mulainya gitu kalau kakak-kakak? Makasih Kak. Jadi gue akan mau mulai ini dulu ya, thank you for your question. Jadi pasti kalau misalnya ditanya pernah atau enggak, pasti pernah. Tapi alhamdulillah sekarang karena benar-benar udah kebiasa, jadi sekarang udah kayak udah flowy aja gitu kalau misalkan to start a conversation with people. Tapi kalau misalkan ditanya caranya adalah dibiasain. Gak bisa kalau misalkan gak latihan menurut aku. Kayak misalkan kamu kayak hari ini kayak belum biasa nih ngomong sama orang. Tiba-tiba besok you're expecting that oke, gue udah jago ngomong sama orang. Tiba-tiba besok kamu datang ke orang baru kayak, halo namanya siapa? Jadi kayak apa gitu. Jadi kayak menurut aku tuh caranya latihan aja. Kalau ditanya takut atau enggak, pasti takut. Apalagi aku kayak kemarin kerja professionally 2 tahun dan sebelumnya juga pernah magang di mana ketemu sama banyak orang gitu. Jadi kayak pasti yang namanya takut memulai conversation ada banget. Apalagi awal-awal masih magang gitu. Kayak aduh gimana nih, gue cuman anak magang. Tapi ternyata setelah gue menjadi MT, sebenarnya menjadi anak magang, aku nggak tahu nih kalian kan ada yang udah lulus, ada yang masih baru mau lulus gitu. I just want to remind you adalah ketika kalian jadi anak magang, itu kan the first step setelah keluar dari ini ya, dari university biasanya. Kalau langsung kerja sih alhamdulillah. Tapi adalah gue bukan nyuruh kalian melakukan kesalahan, tapi kayak
itu tuh adalah stage di mana ketika kalian melakukan kesalahan sangat tolerable. Ketika gue udah jadi MT, nggak akan setolerable itu gitu. Kayak lu kan MT, lu kan udah dipilih dari berapa puluh ribu orang, kok gini aja nggak ngerti. Kayak itu yang akan gue dapetin ketika gue melakukan kesalahan secuil gitu loh ketika gue di MT. Jadi sebenarnya kalau misalkan menghadapi rasa ketakutan untuk memulai conversation pasti ada, tapi karena gue tahu I can always learn, jadi gue tuh pengen menjadi orang yang passionate learner gitu loh. Kayak gue setuju banget sama Ade dan sebenarnya reminded banget sama presentasi lo deh yang warnanya merah putih. Kayak passion is not the only reason lah kayak untuk lo menjalani hidup lo, tapi lo lebih harus mengemphasize yang namanya why. Jadi itu gue setuju banget, tapi jadi passion gue ini bukan alasan gue untuk sukses, tapi it's a bonus if I can know kayak passion gue apa aja. Tapi menurut gue being passionate adalah sebuah keharusan untuk diri gue ya. Jadi gue nggak mengharuskan kalian, tapi menurut gue kita tuh harus jadi passionate, bukan harus kayak it's I really suggest people to be a passionate learner. Karena dengan membuka conversation, you can gain new insights. Kayak kita hari ini ngobrol, banyak banget yang aku dapetin gitu. It's not only komunikasi satu arah, kalian aja yang dapat, enggak gitu. Kayak aku dapat cerita kalian, aku tahu oh ternyata anak zaman sekarang kayak gini, oh ternyata Ade kayak gitu. Jadi kayak ngerti gak sih, kayak you can always learn when you are putting aside your fear. Karena benar katanya si Kara Alwilayba itu kayak fear is only blocking your way. Jangan sampai kamu ketemu sama calon bos terus kamu cuma diem, kayak kamu nggak tahu ternyata dia tuh direktur. Kamu ketemu nih di airport misalkan ya, abis itu ya udah kamu diem aja, padahal dia udah liatin kamu kayak minta disapa karena ya pengen aja misalkan ya, terus kamu diem. Padahal kalau kamu ngobrol sama dia and then you share your perspective, you share yourself, your value, bisa aja lo mau nggak besok ditawarin kerja, kayaknya lo cocok deh jadi tim gue. Jadi kayak pasti ada, tapi I tackle it gitu. Benar. Sebenarnya iya banget sih, saran aku juga nggak jauh-jauh beda. Maksudnya kebetulan aku juga orang yang sangat suka ngobrol, jadi kadang emang justru in a room I'm always the conversational starter gitu ya. Cuman kayak mungkin gini sih, kan aku juga sering ya ada di suatu ruangan di mana aku nggak kenal orang-orangnya, terus kayak beneran kayak misalnya lagi ikut lomba atau misalnya lagi ikut conference apa, terus aku lihat kanan kiri kayak mampus gue kenal sama siapa gitu. Cuman lebih nggak enak lagi kalau kamu punya perasaan awkward itu selama misalnya acara itu berlangsung gitu. Jadi kan lebih baik kamu kayak memulai lebih cepat kan, kayak gue harus dapet istilahnya kayak geng bebek gue gitu. Kalau gue dulu mikirnya gitu kalau misalnya lagi ada acara. Dan the thing is very simple Tiara. Jadi kamu harus selalu memandang orang secara netral gitu. Karena nggak pernah akan ada orang yang kamu ajak kenalan terus dia kayak gini doang, nggak mungkin gitu. Itu adalah one in a million yang kayaknya unlikely to happen gitu. Jadi kadang kalau aku mungkin untuk tactical approach ya, kalau misalnya untuk mulai conversation itu kalau baru kenalan banget, senyum, pasti itu harus banget senyum. Terus udah gitu kamu ngomong harus lantang, karena kalau kamu bisik-bisik orang, itulah yang orang akan kayak, hah, kamu ngomong sama saya tadi gitu, enggak. Jadi kamu harus beneran kayak, halo, di sini juga gitu, kayak kenalan dong Tiara gitu. Nggak mungkin kok mereka kayak gue nggak mau kenalan gitu. Jadi kayak dengan kamu kayak ngerepresentasiin diri kamu sebagai seseorang Tiara yang kayak mau kenalan, Tiara yang open, Tiara yang welcome, pasti nanti tadi kamu ngajak kenalan satu orang, dia akan ngobrol sama kamu kan. Nanti kamu secara nggak sadar, ini udah pengalaman berkali-kali aku ya, akan ada orang ketiga, keempat yang akhirnya ngedekat ke lingkaran kamu gitu. Karena mereka juga sebenarnya adalah orang yang takut buat mulai. Tapi karena Tiara berani ngomong tadi, akhirnya semua kayak, ikutan dong, gue juga baru nih gitu loh. Jadi kayak akhirnya secara nggak langsung malah Tiara yang akan membuat ruangan itu menjadi lebih hangat kayak gitu sih. And it's always a good thing to make people come closer gitu. Jadi I hope Tiara bisa lebih simple, kayak pede dan own yourself aja saat untuk kenalan, karena orang nggak akan ngegigit kamu kok kalau kamu kayak emang mau ngajak dia ngobrol atau kayak gimana gitu. Simple kok, tapi emang butuh latihan. Ya benar, gitu. Intinya practice makes you perfect. Bener. Oke, pas banget loh. Oke, thank you Kak. Sama-sama, iya pas banget ya. Tapi sebenarnya plan kita tuh 15.00 kayak kita udah bye-bye, udah selesai gitu. Iya. Jadi so sorry ya, kayak ternyata kita kelebihan beberapa menit. Actually we really want us to be disciplined sih. Jadi sorry banget, mungkin karena ini kita pertama kali juga kita jadi tahu lah ya kekurangannya apa dan lain-lain. But ya bagaimana Ade, abis ini apa sessionnya ya? Gue udah lupa nih.
Contekan gue di Saking HP nih. serunya ya, contekan gue masih ada. Jadi abis ini kita foto dulu dong yang pasti, ntar screenshot. Terus udah gitu, Laki Gue rekod katanya ya. kamu mau ada iklan tentang kalau mau ngupload gimana cara-caranya. Apaan sih upload? Oh ya udah, oke lah. Oke, mungkin foto dulu ya. Yuk. Semuanya kameranya boleh dinyalain. Deh, gue di tengah nggak sih, Deh? Kayak kepotong nggak Lo kepala di gue? pinggir, lo enggak, potong. Aman. Oh. Oke. Ayo. Nyalain lagi. Masih ada 3 orang yang belum nyalain nih. Sebut Tatar, Deh. Nggak ada yang bercanda. Zula aku kecewa nih, Zula belum nyalain. Mega juga belum. Ini di halaman pertama dulu ya. Oke. Tapi ya udah. Mega kameranya error. Oh ya udah. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Jadi mungkin untuk wrap up aja. Lagi-lagi thank you everybody udah join the session. Semoga semuanya mendapatkan sesuatu lah ya dari talks ini. Terus leave your Instagram di komen mungkin kalau kalian sendiri atau kita semua mau kenalan. Iya, jadi kayak tadi udah saling support. Jadi kalau misalkan kalian mau, just leave it di chat sambil aku ngomong nggak apa-apa. Mulai deh biar nggak malu. Again, selain thank you for joining the session, thank you for filling out the form, thank you for asking, and thank you for being so proactive during the session. Dan sebenarnya unexpectedly, thank you for being supportive. Mungkin aku nggak tahu kalian tuh udah kenal atau belum yang dari tadi semangat itu kayak. Jadi I really appreciate that kind of environment that we have during the session. Terus kalau misalkan mau ngupload tadi sebenarnya di rules di email udah ada tag us, jadi tag aku, tag Ade, and actually we have something in the near future, semoga ya Ade. So just follow our Instagram di page aku sama di page Ade, sama-sama ada highlights-nya Be Friend Fierce. Pokoknya we're preparing for it. Kalau misalkan nanti kita udah bisa buat lagi atau buat launch, I think we can we can make sure they will know the information exclusively dari sebelum kita ngebikin itu jadi public. Benar. Karena we are really happy to create this session, and we are senang banget juga gitu, kayak ini juga salah satu cara gue dan Ade men-tackle fear kita. Oh ternyata ada yang mau ikut gitu, kayak ternyata bisa nih kita gitu. Jadi thank you so much juga, kayak kalian sebenarnya encouraging us to yaudah bisa kok buat ini, bisa gitu. Palingan that's all from me. Thank you juga Ade udah thank you Laki dan teman-teman, partner yang enak nih untuk gue ngobrol. I'm so sorry ke semuanya juga kalau tadi ada salah, ada yang kecepatan, ada I don't know any technical problem. I'm really sorry, but I really hope to meet you guys in another meeting, bahkan to meet you guys in person gitu. Oke, nih teman-teman udah pada ada yang sharing-sharing Instagramnya, jangan malu-malu, langsung buka handphonenya, mungkin follow-followan, karena what we want here is to build community ya pastinya antara teman-teman cewek-cewek ini yang keren-keren banget. Silakan sebelum kita end call. Anyway, nanti juga semoga kalian nggak bosen nerima email dari aku bakal ngirim lagi feedback form yang hopefully teman-teman bisa ngisi, terus sama recording session dari sini biar kalian bisa ini rewatch. Siapa tahu butuh kayak one day misalkan gue lagi pengen denger banget, waktu itu temen gue nanya tentang ini, gue butuh denger sekarang, ya udah kayak we hope to provide you with that. Ya itu urusan Ade lah ya, pokoknya Ade will be in touch with you guys. Oke, kalau gitu, kalau udah pada follow-followan, mungkin nanti bisa kita kontak-kontakan lagi via email, atau kalau misalnya emang mau nge-reach Ade atau Laki via DM, kalau kita lagi luang, kita akan balas pastinya. Pasti. Oke, thank you ya semuanya. Thank you so much. We'll close the session ya. Friend Fierce. Semangat. Bye-bye. Bye-bye.